alias karang merah, spesies karang merah teratas. Kilau lilin, bernilai 37 juta. Sebenarnya saya memperoleh mata dewa yang dapat mengidentifikasi barang antik untuk merawat kakek. Saya tidak punya pilihan selain menjual liontin giok ini. Semoga itu bernilai sesuatu. Keturunan saya. Dapatkan permataku. Dapatkan warisan mata dewa saya. Bagaimana kabarmu? Bangun dengan cepat. Saya di rumah sakit. Bagaimana perasaan Anda saat bangun tidur? Saya mengemudi agak terlalu cepat. Menabrakmu secara tidak sengaja. Tapi jangan khawatir. Saya akan bertanggung jawab untuk Anda. Aku belum mati. Sepertinya aku mendengar. Warisan mata dewa seperti apa? Kamu terluka parah. Lebih baik segera berbaring. Aku baik-baik saja. Namaku Yuyu. Siapa namamu? Alias karang merah. Spesies karang merah teratas. Kilau lilin. Bernilai 37 juta. Sebenarnya saya memperoleh mata dewa yang dapat mengidentifikasi barang antik. Sebenarnya saya memperoleh mata dewa yang dapat mengidentifikasi barang antik. Lalu aku akan melakukannya. Anda dapat menghasilkan uang dengan kemampuan ini. Cincinmu. Ternyata itu adalah akhir dinasti Qing. Hadiah dari janda permaisuri Cixi, milik Ratu Jiashun, alias karang merah. Pernah tinggal di luar negeri, bernilai 37 juta. Dia tiba-tiba bisa melakukannya dengan akurat. Ceritakan asal-usul dan nilai cincin itu. Saya tidak berharap Anda menjadi ahli dalam mengidentifikasi harta karun. Ada hal mendesak yang harus kulakukan hari ini. Ini informasi kontak saya. Aku akan datang menemuimu sepulang kerja. Bagus, hampir lupa. Saya masih harus kembali bekerja di perusahaan. Yang Li. Saya pikir Anda tidak ingin melakukannya lagi. Menurut Anda, di mana perusahaan itu berada? Memikirkannya. Tuan Chen, ini salahku. Saya menemukan sesuatu. Oke. Jangan membuat alasan. Absen dari pekerjaan tanpa izin. Saya benar-benar bisa membiarkan Tuan Lin membukakan diri kepada Anda. Absen dari pekerjaan tanpa izin. Saya benar-benar bisa membiarkan Tuan Lin membukakan diri kepada Anda. Apakah ada orang di sana? Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Pergi dan sapa para tamu dengan cepat. Tolong. Apakah Anda membeli dan menjual barang antik atau merestorasinya? Saya memiliki toples umum berwarna biru di sini. Saya ingin mengambil tindakan untuk 1 juta. Apakah Anda menerimanya? Toples umum glasir biru. Imitasi dari periode Shunxi dinasti Qing. Nilai 6.000. Kali ini rambut antiknya berwarna ungu muda. Artinya, itu adalah tiruan yang tidak berharga. Menerima. Yang Li, beri saja dia 1 juta. Tuan Chen, layanan asuransi kesehatan. Apakah Anda yakin ingin memberi 1 juta? Mulai terbuka. Apa yang salah? Anda mempertanyakan kemampuan saya? Berhentilah bicara omong kosong dan segera berikan saya uang. Tuan Chen. Pengembalian dana. Apa maksudmu bos ada di sini? Layanan kesehatan. Beritahu bagian keuangan sekarang. Hasilkan uang dengan cepat. Tuan Chen, kamu apa kamu? Anda seorang magang. Anda tidak punya hak untuk mempertanyakan keputusan saya. Jangan bekerja dengan baik selama jam kerja. Apa yang diributkan? Bos, ini murid baru kami, Yang Li. Saya menerima replikanya. Dia bersikeras memberikan 1 juta kepada pelanggan. Tentunya Anda ingin memberi pelanggan 1 juta. Dia benar-benar memukulinya dengan menyapu. Apakah dia tahu ini palsu? Sengaja menipu bos demi uangnya. Dia menjebakku. 1 juta inilah yang ingin diberikan oleh Guru Chen. Kamu kentut. Aku tidak pernah memintamu melakukan ini. Tunjukkan padaku barang antik ini. Yang Li. Anda bilang Tuan Chen menjebak Anda. Apakah kamu punya bukti? Saya. Tidak ada bukti. Bosnya adalah orang yang berkarakter buruk seperti ini. Harus dipecat. Saya ingin menghasilkan lebih banyak uang. Gunakan saja barang antik palsu untuk menipu penyimpan uang. Tapi tertangkap oleh hal buta ini. Hancur. Pokoknya, mereka harus mengusirnya. Tuan Chen. Usaha jual beli barang antik. Terkadang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lupakan kali ini. Jangan pernah terjadi lagi lain kali. Yang Li, ikutlah ke kantor bersamaku. Lin Xiwen juga mengira saya telah mengumpulkan tiruan. Tapi jangan hukum aku. Apakah dia punya ide lain? Tidak bos. Yang Li jelas menerimanya. Tiruan yang buruk. Anda tidak menjatuhkan hukuman apapun padanya. Mulai sekarang semua orang akan menjadi seperti dia. Saya tidak bisa memimpin tim ini lagi. Koreksi informasi antik. Cangkir teh kaca berwarna-warni. Ini adalah cangkir ayam doucai dari dinasti Ming. Bernilai 5 juta. Dewa ini melihat hal yang nyata. Akan berubah menjadi cahaya keemasan. Melihat tiruan dan palsu. Akan berubah menjadi cahaya ungu. Di masa depan, saya akan mengandalkan kekuatan murid dewa ini. Anda dapat menghasilkan banyak uang. Tuan Chen, sekarang kamu juga berpikir. Apakah toples umum berlapis kaca biru ini tiruan?
Tentu saja. Sebagai penilai harta karun terbaik, barang antik apapun datang kepada saya. Anda bisa mengatakan yang sebenarnya dengan mata Anda. Hanya toples pecah ini. Sekilas terlihat palsu. Menurutku tidak. Toples umum berlapis biru ini asli. Dan alam semesta tersembunyi di dalamnya. Masih ada alam semesta di dalamnya. Bocah, kamu pikir kamu ini siapa? Bos. Seperti orang yang penuh kebohongan seperti ini, dia harus dipecat. Ini. Teku. Ini adalah piala ayam Ming Chenghua Doucai. Benda ini sebenarnya berisi alam semesta. Juga ditemukan oleh seorang magang. Tampaknya Yang Li menghargai harta karun. Dia adalah master yang tersembunyi. Ini memang benar. Piala ayam Chenghua Doucai dinasti Ming. Nilainya lebih dari 5 juta. Yang Li Dongyuan, berkat matamu yang tajam, menghasilkan banyak uang untuk perusahaan. Anda juga akan mendapat komisi 10% untuk ini. Itu 500.000. Terima kasih bos. Mengandalkan murid dewa untuk mengetahui kebocoran untuk pertama kalinya. Saya mendapat 500.000. Senang rasanya menghasilkan uang. Usemai, bos. Saya meminta Yang Li untuk mengambil barang ini. Anda harus memberi saya komisi. Tuan Chen. Saya mengerti. Selama bertahun-tahun Anda mengabdi pada perusahaan. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Tapi apa yang kamu lakukan? Membuatku sangat kecewa. Dan apa yang kamu lakukan? Saya sudah tahu. Dia sepupumu, kan? Kalian berdua bergabung. Saya ditipu tidak kurang dari 2 juta yuan. Perilaku Anda adalah penipuan. Itu akan dihukum. Bos. Aku. Mulai hari ini. Anda dipecat dari perusahaan. Yang Li. Resmi menjadi penilai harta karun perusahaan kami. Gaji 50.000 sebulan. Ada juga bonus dan komisi 30%. Saudara, bangun. Terima kasih bos. Saya pasti akan bekerja keras. Tidak akan mengecewakanmu. Lakukan pekerjaan dengan baik. Aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Selain itu, komisi 500.000 dan bonus 100.000. Saya akan meminta keuangannya dikirim ke kartu Anda. Temukan seseorang untuk mengusirnya. Jangan mati di perusahaanku. Nasib buruk. Baik bos, saya tahu. Si cantik yang memukulku kemarin. Anda tahu saya seorang penilai harta karun. Undang saya untuk datang ke pertemuan penilaian harta karun hari ini. Di mana dia? Dia sebenarnya mantan pacarku. Yang Li, saya pikir ibu saya benar. Anda tidak punya uang untuk dibayar, Anda tidak punya rumah, dan Anda tidak punya pekerjaan tetap. Kakekmu sedang sakit parah sekarang. Anda meminjam 300.000 yuan lagi dari riba. Anda tidak bisa memberi saya kebahagiaan sama sekali. Ini adalah yang yang kamu berikan padaku. Berikan kembali padamu. Mari kita putus. Dia juga datang ke pelelangan. Yang Li. Yang Li, Anda benar-benar mengikuti saya. Saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas kepada Anda. Kamu sama sekali tidak pantas untukku. Kenapa kamu masih menguntitku? Sekarang keluar dari sini. Menghilang dariku. Aku tidak mengikutimu. Aku juga tidak mengganggumu. Saya di sini untuk melakukan sesuatu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Apakah kamu pikir aku masih mempercayainya? Apa yang kamu katakan? Saya belum tahu apa kelebihan Anda. Ada apa sayang? Ini pacar baruku Chen Hao. Dia adalah manajer umum perusahaan Yiming. Keluarga saya sangat kaya. Kesemutan, ini mantan pacarmu. Lihatlah pakaian ini. Dia orang miskin dari pedesaan, kan? Wah, apa yang kamu lakukan di sini? Aku beritahu kamu, jika kamu berani mengganggu Ting-Ting lagi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Jangan meremehkan orang. Saya di sini untuk pelelangan. Anak laki-laki, aku beritahu kamu, lelang ini bukan kucing atau anjing. Semua orang bisa datang dan berpartisipasi. Sebaiknya kau keluar dari sini secepat mungkin. Teman-teman yang kubawa bersamaku Yuyu. Siapa yang berani menggertak? Tidak apa-apa. Ini adalah wanita tertua dari keluarga Yu. Ternyata orang itu teman dari wanita tertua dari keluarga Yu. Apakah dia punya sesuatu latar belakang yang mengagumkan? Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu. Beraninya kamu memukulku. Kamu jalang. Sayangku, kamu harus membuat keputusan untukku. Singkirkan wanita jalang ini. Hei Nona. Aku tidak mengenalimu tadi. Jangan dengarkan apa yang dia katakan. Aku bahkan tidak mengenalnya. Jangan salah paham. Yang Li adalah temanku. Saya secara khusus mengundang Anda di sini. Bantu aku dengan mataku. Anda menggertak teman-teman saya. Jika aku tidak bisa mengatasinya dengan baik. Nanti, siapa yang berani berteman dengan Yuyu? Nona, aku tahu aku salah. Maaf. Mohon maafkan saya. Pegang wanitamu. Keluar dari sini. Oke, ayo keluar sekarang. Ini sungguh memalukan. Semuanya, silakan duduk. Lelang kami. Ini akan segera dimulai. Ayo pergi. Ayo pergi. Duduk di sini. Yang Li, setelah pelelangan dimulai,
Tolong bantu saya mengidentifikasi keaslian barang antik. Lalu aku akan mengambil foto yang lain. Jangan khawatir, tidak akan mengecewakanmu. Terserah Anda. Para tamu yang terhormat, selamat datang di lelang ini. Daftar lelang ini. Saya yakin semua orang telah melihatnya, jadi, harap tunggu penawaran aktif. Bagaimanapun, itu semua adalah harta karun. Bahkan ada yang menjadi yatim piatu. Jangan lewatkan kesempatan ini. Botol anggur ini adalah botol Kowon. Setelah identifikasi, tentu ya. Diproduksi pada periode Jiajing Dinasti Ming. Saya tidak akan memperkenalkan lebih banyak lagi. Harga awal botol Kowon ini, itu 2 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 100.000. Apa pendapat Anda tentang botol anggur yang Li? Botol Kowon, periode Jiajing Dinasti Ming, itu adalah tiruan modern, senilai 150.000 hingga 200.000. Botol Kowon ini, bernilai paling banyak 200.000. Tidak perlu menembak. Bagaimana kamu mengatakannya? Padahal botol Kowon ini berasal dari Dinasti Ming, produk dari zaman Jiajing. Tapi 9 naga di atasnya. Korosi parah. Pada pandangan pertama, sepertinya itu tidak disimpan tepat waktu, menyebabkan oksidasi berlebihan. Bagaimanapun, hal ini berasal dari sesuatu yang salah. Tuan Yang, Anda sungguh luar biasa. Silakan datang. Itu keputusan terbaik yang pernah saya buat. Selamat kepada Pak nomor 34. Berhasil dibeli seharga 3,6 juta. Botol anti Kowon pertama yang dilelang kali ini. Ini terjadi pada periode Xianfeng pada dinasti Qing. Mangkuk porselen biru dan putih, terpelihara dengan rapi. Harga mulai 1,5 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 50.000. Mulai memotret. Bagaimana dengan ini? Meski lebih baik dilestarikan, namun ada juga kekurangan pada bunga berwarna biru dan putih di atasnya. Dan itu tidak dibuat di tempat pembakaran resmi, tapi tempat pembakaran rakyat. Meski memiliki nilai koleksi tertentu, namun nilainya tidak akan terlalu tinggi. Paling, mungkin nilainya 1,5 juta. Harga awal ini terlalu tinggi, tidak hemat biaya. Aku akan melihat sesuatu yang bagus nanti. Ingatlah untuk mengingatkan saya, ya. Nona Yu, ini hal yang bagus. Pastikan untuk memotretnya. Pembakar dupa ini biasa saja. Apakah Anda benar-benar ingin mengambil foto ini? Ya. Oke, kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Ambil fotonya. Setelah dinilai, pembakar dupa ini, itu pasti akhir dinasti Song, dibuat oleh pengrajin rakyat. Harga awalnya 2 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 100.000. Mulai memotret. Mulai memotret. 2 juta 1 juta, 2 juta 300.000, 4 juta, 4,5 juta. Liu Zijun. Dia mengaku padaku sebelumnya. Setelah ditolak oleh saya, dia selalu menentangku. Benar-benar keji. Jangan khawatir tentang dia. Dia tidak mengenalinya. Murni menentang. Anda bisa menaikkan harganya. Benda ini harus difoto. 6,8 juta. Yu Nona Yu. Kamu sangat konyol. Dia bahkan membawa udik desa bersamanya. Datanglah ke pelelangan. Apakah Anda ingin udik pedesaan? Izinkan saya menunjukkan kepada Anda sebuah barang antik yang diturunkan dari zaman kuno. Teruslah menawar jika Anda punya nyali. Bagaimanapun, aku akan tetap bersamamu sampai akhir. Nona Yu. Kamu kali ini, berapa harga tertinggi yang terjangkau? 10 juta. Saya tidak menyampaikan terlalu banyak kata. Jika Anda ingin mengumpulkan uang, rantai modal perusahaan dapat digunakan. Oke, jika kamu percaya padaku. Biarkan aku menghadapinya. Oke, kalau begitu aku serahkan padamu. 10 juta. 10 juta. 10 juta. 10 juta. 10 juta. Orang ini. Mungkinkah dia sudah memakannya? Saya akan terus mengikuti. Saya ingin mengangkat tangan dan menipu saya. Anda, seorang petani, ingin menipu saya. Saya khawatir saya tidak terlalu mudah. Jika Anda ingin dimanfaatkan. Tidak apa-apa, aku tidak akan merampokmu. Aku akan memberikannya padamu. Apa yang kamu pikirkan? Apa pendapat Anda tentang pembakar dupa ini? Itu juga tidak bernilai 10 juta. Benar, kualitas pembakar dupa ini hanya rata-rata. 5 juta terlalu banyak. Haha, orang ini sungguh. Saya telah diambil kembali dari seseorang yang telah saya manfaatkan. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi dari 10 juta? Ribuan kali. 2 kali 1 juta kali. Ribuan kali. Kesepakatan. Bersenandung. 10 juta akan membeli barang jelek seperti itu. Bodoh sekali. Siapa yang bodoh? Kita akan mengetahuinya nanti. Liu Zijun, kan? Apakah kamu berani bertaruh denganku? Oke. Apa yang ingin Anda pertaruhkan? Jika pembakar dupa ini bernilai 10.000, Anda kehilangan saya 2 juta. Bagaimana kabarnya? Bagaimana jika nilainya tidak 10 juta? Saya akan memberi Anda 5 juta. Oke, ini yang kamu katakan. Begitu banyak orang yang menonton. Jangan menyesal kalau begitu. Tungku tertinggi langit dan bumi. Pada masa dinasti Song Utara, nilainya 30 juta. Selamat, Anda berhasil memotret harta nasional. Harta nasional yang luar biasa. Pembakar dupa ini sebenarnya adalah harta nasional. Benar. Bagaimana pembakar dupa ini bisa menjadi harta nasional? Apakah orang ini mencoba membuat orang terkesan? Harta nasional. Itu mungkin sesuatu yang kita lewatkan. Apakah kamu mengambilnya? Hanya seorang ahli. Saya khawatir saya tidak bisa melakukannya. Bahkan benda ini pun merupakan harta nasional. Jika ini adalah harta nasional, saya akan memberi Anda 3 juta lagi. Tuan Liu. Maka Anda harus menyiapkan 5 juta. Aku hanya menertawakannya. Kamu pikir kamu ini apa? Kalau dibilang harta nasional, itu harta nasional. Merasa benar sendiri. Pembakar dupa ini terlihat biasa saja. Namun ada karakter segel kecil di bagian bawah. Langit dan bumi hancur. Ini dilakukan oleh Yang Liulang sendiri saat itu.
Itu terjadi pada masa dinasti Song Utara. Tungku tertinggi langit dan bumi. Hal ini tercatat dalam sejarah dinasti Song Utara. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat kembali dan memeriksa buku sejarah. Siapa yang merupakan harta nasional? Tapi dia bilang itu tidak bernilai 10 juta. Mengirimi Anda pesan. Menjadi pintar disalahartikan sebagai pintar. Tuan Yang, Anda luar biasa. Terima kasih padamu kali ini. Hanya dengan begitu saya bisa berhasil mengambil foto harta nasional. Ini semua adalah penghargaan Anda. Terima kasih banyak. Sama-sama. Setia adalah hal yang harus saya lakukan. Yang Li yang baik, kan? Hubungan kami akhirnya diselesaikan. Aku ingat kamu. Tunggu saja aku. Tuan Liu, pergi saja seperti ini. Bukankah itu terlalu asli? Taruhan kita sekarang. Anda kehilangan 5 juta. Sekarang Anda hanya perlu memberi saya uang. Untuk pergi dari sini, anak laki-laki. Apakah Anda bertekad untuk melawan saya? Apakah kamu tahu siapa aku? Saya dari keluarga Liu, Liu Zijun. Saya tidak peduli apa identitas Anda. Anda hanya perlu memberi saya uang. Begitu banyak orang yang menonton di sini. Jika Anda ingin gagal bayar utang Anda, apakah itu akan merusak reputasi Anda? Wah, kamu. Bagus, aku akan memberimu uang sekarang. Terima kasih kalau begitu. Sejumlah besar uang Tuan Liu. Tuan Yang, terima kasih kali ini. Jangan panggil dia Tuan Yang. Aneh. Kalau begitu jangan panggil aku Nona Yu. Oke. Halo. Saya. Kakekmu sakit kritis. Cepat datang ke rumah sakit. Oke, saya akan segera datang. Nona Yu, kakek saya sakit kritis. Saya harus segera pergi ke rumah sakit. Aku akan pergi dulu. Hai Yang Li. Anda membantu saya membeli harta nasional ini hari ini. Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda. Saya akan menambahkannya sekarang. Rincian kontak Anda. Oh, mari kita bicarakan ini lain kali. Hei, pergi ke rumah sakit juga membutuhkan biaya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kematian tidak dapat dibangkitkan. Kakekmu punya bela sungkawa. Kakek, jangan menakutiku. Kakek, saya mohon Anda segera membuka mata dan melihatnya. Jangan tinggalkan aku, kakek. Perawat, aku mohon padamu. Saya mohon, segera hubungi dokter. Tolong selamatkan kakekku secepatnya. Tuan Yang, harap tenang. Kakekmu sudah tidak ada lagi di sini. Mohon bela sungkawa Anda. Kakek, jangan tinggalkan aku. Kakek, Anda membangunkan kakek. Kamu benar-benar membuatku takut sampai mati. Liar-liar. Saya. Kakek, aku di sini. Apa yang terjadi? Apa yang diributkan? Kenapa kamu baru saja membuat banyak ributan? Dokter, pasien baru saja. Tidak ada lagi tanda-tanda vital. Tapi yang aneh adalah, dia telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Ini luar biasa. Orang ini jelas baik-baik saja. Anda terkejut. Terutama kamu. Berteriak di sini. Apa yang harus saya lakukan jika saya merindukan pasien lain? Dokter, kamu barusan. Apakah kamu sibuk berselingkuh? Anak laki-laki. Saya khawatir Anda tidak tahu siapa saya. Itu pamanku, wakil presiden. Sebaiknya kau berikan padaku sekarang. Minta maaf dan bersikap lembut. Saya bisa menganggapnya sebagai tidak ada yang terjadi. Jika tidak, kamu akan tetap berpegang pada kakekmu. Keluar sekarang. Orang-orang seperti Anda. Dokter macam apa dia? Aku akan melaporkanmu. Bajingan sepertimu. Sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi dokter. Kamu. Anda benar-benar berani melakukannya. Kamu sudah selesai dan begitu juga kakekmu. Tentang apa kebisingan itu? Saya tidak tahu tentang rumah sakit. Tidak bisakah kamu mengeluarkan suara keras? Paman, segera keluarkan mereka dari rumah sakit. Kalau tidak, rumah sakit kami tidak ada kedamaian setiap hari. Jangan panggil aku paman di sini. Kelakuanmu. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya hanya bisa menyerah dulu. Kakekmu keluar dari rumah sakit terlebih dahulu. Mengapa? Kakek saya belum pulih. Mengapa kamu mengusirku? Hanya karena aku, wakil presiden rumah sakit ini. Saya memiliki keputusan akhir. Anda memiliki keputusan akhir. Jadi apa yang harus saya katakan? Nona Yu, kenapa kamu di sini? Anda tidak mengatakan apapun sebelumnya. Aku akan menjemputmu. Jika aku sudah memberitahumu sebelumnya, tidak bisakah kamu melihat pemandangan ini? Kalian sungguh luar biasa. Kapan rumah sakit ini? Itu keputusanmu. Kata-kata yang cukup. Nona Yu, saya bercanda. Jangan menganggapnya serius. Anda di sini untuk membantunya. Mengapa Anda punya pendapat? Paman, kamu adalah wakil presiden. Mengapa kamu bersikap sopan padanya? Hubungi keamanan dengan cepat. Keluarlah untuk mereka. Paman, mengapa kamu memukulku? Diam. Paman. Tidak ada yang terlihat. Cepat tanyakan pada Nona Yu. Meminta maaf. Paman, kamu memintaku untuk meminta maaf padanya. Siapa dia? Kamu. Yang Li. Kondisi kakek. Ada apa? Keseluruhan cerita. Tolong beritahu saya dengan jelas. Masalahnya seperti ini. Kalian berdua jalang. Sebagai staf medis. Jangan menganggapnya sebagai tanggung jawab Anda sendiri untuk menyelamatkan orang lain. Jam kerja. Lakukan beberapa di sini. Hal-hal yang memalukan dan kotor. Anda benar-benar kompeten. Malaikat berbaju putih. Hubungi dekan Anda. Nona Yu.
Dengarkan penjelasan saya. Dalam 1 menit, pergi ke kamar 608. Jika tidak, Anda, dekan, tidak perlu menjadi pion. Nona Yu, dekan tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Aku akan meminta maaf padanya sekarang. Berpura-pura menjadi sangat mirip. Hanya panggilan telepon. Menghapus dekan. Siapa yang kamu gertak? Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai pribadi. Nona Yu, Anda memanggil saya ke sini terburu-buru. Untuk apa? Kalian berdua bawahan. Sangat megah. Salah 1 jam kerja. Lakukan beberapa di sini. Hal-hal yang memalukan dan kotor. Pasien dalam kondisi kritis dan tidak dapat diselamatkan. Satu lagi. Ini bahkan lebih merupakan bantuan terhadap perbuatan jahat. Dan kita harus mengusir pasien itu. Bicara tentang rumah sakit ini. Dialah yang memiliki keputusan akhir. Dekan Zhao. Apa yang harus Anda lakukan mengenai hal ini? Nona Yu. Saya benar-benar minta maaf. Ini semua salahku karena lemah dalam disiplinku. Anda dapat yakin. Penjelasan yang memuaskan. Nona Yu. Saya tahu itu salah. Maafkan aku kali ini. Saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Untuk siapa kamu minta maaf? Apakah Anda masih ingin saya mengingatkan Anda? Tuan Yang, saya salah. Tolong ampuni saya kali ini, Tuan Yang. Tuan Yang, saya salah. Maaf, seharusnya aku tidak melakukan itu sekarang. Saya mohon, orang dewasa, jangan mengingat kesalahan penjahat. Mohon maafkan saya, Tuan Yang. Mengabaikan kehidupan manusia, masih ingin dimaafkan. Tidak mungkin. Kalian berdua dipecat. Keluar dari sini sekarang. Kalau tidak, saya akan menelepon keamanan. Nona Yu. Beri aku kesempatan lagi. Tuan Yang, saya benar-benar minta maaf. Ini semua karena kurangnya disiplin saya. Itu sebabnya rumah sakit muncul. Kambing hitam ini. Anda dapat yakin. Saya akan bertanya pada Tuan Yang segera. Tinggallah di bangsal perawatan khusus kami. Saya yakin ini tidak akan memakan waktu lama. Tuan Yang pasti akan pulih. Ya. Terima kasih padamu kali ini. Jika Anda tidak tiba tepat waktu. Masalah ini. Saya masih tidak tahu bagaimana mengakhirinya. Anda sedang berjalan terburu-buru tadi. Aku belum sempat memberikannya padamu. Sekarang saya memberi Anda komisi. Ini 5 juta. Masih ambil fotonya. Bayar seperti yang kami katakan sebelumnya. Ini terlalu berlebihan, aku tidak bisa menerimanya. Jika bukan karena kamu hari ini, saya mungkin tidak bisa memotret harta nasional ini. Tentang nilai, 5 juta ini bahkan bukan sebagian kecil. Anda sebaiknya menerimanya. Oke, aku akan mengambilnya. Tidak apa-apa, aku akan pergi dulu. Jaga kakek dengan baik. Bagus. Sejak saya mendapatkan mata dewa ini, kurang dari sehari, baru saja mendapat lebih dari 10.000 yuan. Lompatan telah menjadi master penilai antik. Dengan bantuan Shentong, Anda dapat menghasilkan lebih banyak uang. Halo bos, apa yang kamu inginkan dariku? Datanglah ke rumah Teh Xiao Xiang sekarang. Saya akan segera mengirimkan lokasinya kepada Anda. Sesuatu terjadi, berbicara denganmu. Oke, saya akan segera datang. Yang Li ada di sini. Hei. Bos, ini sudah larut malam. Apa yang kamu inginkan dariku? Saya meminta Anda untuk datang kali ini. Sebenarnya, aku ingin kamu melakukan sesuatu. Saya di sisi lain, membeli toko barang antik. Saya ingin menyerahkannya kepada Anda untuk mengaturnya. Biarkan aku mengaturnya. Bisnis barang antik ini, yang penting adalah visi dan keadaan pikiran. Saya percaya, Anda memiliki kualitas-kualitas ini. Dan, ada banyak orang di toko lama. Saya tidak yakin dengan Anda sekarang. Tetap di sini. Saya kira dia juga akan diikat. Memang benar. Jika kamu tinggal, tidak ada yang bekerja sama. Itu juga tidak mudah bagiku. Jika Anda dapat mengelola cabang, lalu saya bisa memamerkan keahlian saya. Anda juga dapat menghasilkan lebih banyak uang. Terima kasih bos telah mempercayai saya. Bos, tidak ada air di cangkir tehmu. Aku akan menambahkan air padamu. Maaf, bos. Sang istri bersemangat. Sangat indah. Yang Li, tunggu aku dulu. Aku akan berganti pakaian. Bagus. Yang Li, datang dan bantu aku menariknya. Resleting belakang. Saya tidak dapat mencapainya. Bagus. Itu. Bos. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku akan kembali dulu, ya. Aku juga cukup sibuk. Tidak ada waktu untuk mengantarmu pergi. Pelan-pelan di jalan. Oke, kalau begitu aku berangkat dulu. Oh, ini bos baru. Ya, sangat mudah. Bukankah dia datang melalui pintu belakang? Jangan bilang, itu sangat mungkin. Siapa bosnya? Hei, aku. Saya di sini untuk menilai harta karun. Tempat pena berlapis serat kayu, Dinasti King. Asli, bernilai 300.000. Benda ini ada di tanganmu. Jika saya membacanya dengan benar, itu pasti benda dari Dinasti King. Tempat pena mulut lurus. Oleskan glasir butiran kayu di sepanjang tepinya. Pola seperti ini, selama periode Yongzheng dan Qianlong. Yang paling khas, juga yang paling umum. Itu benar. Kamu bilang hal tentangku ini benar.
Itu sangat terawat dengan baik. Tidak ada benjolan apapun. Jika Anda benar-benar memikirkannya, saya bisa memberi Anda harga yang pantas, 30.000. Namun sesuai dengan kondisi pasar saat ini, tempat pena lebih baik. Saya bisa memberi Anda 10.000 lagi. Anda memikirkannya, ini terlalu rendah. Semua barang ini ada di rumah saya. Telah memilikinya selama lebih dari 10 tahun. Tidak ada kekurangan sama sekali. Mengapa kamu tidak naik sedikit saja? Harga pasar 40.000 sudah tidak murah. Harga saya, itu hanya lebih tinggi dari rumah lelang lainnya, tapi tidak lebih rendah. Jika Anda dengan tulus memikirkannya, saya sendiri yang akan memberi Anda $8 lagi. Itu tidak akan menjadi lebih tinggi. Bagus. 48.000 adalah 48.000. Oke. Pergi dan gesek kartu Anda. Tempat pena ini, jika berpindah tangan, hampir 300.000. Bisnis pertama ini, baru saja mendapat 250.000. Tidak buruk, tidak buruk. Bos. Tempat pena lukisan pemandangan ini, tidak jarang di industri. 48.000 untuk tempat pena seperti itu. Bukankah itu sepadan? Lihatlah bagian bawah cangkir ini. Bos, kami tidak melihat apapun. Bos, apa yang terjadi? Objek ini, memang benar itu adalah benda dari zaman Yongzheng Dynasty Qing, tapi tanpa ikan yin yang ini. Maka harganya tinggi atau tidak rendah? Bagaimana jika ada ikan yin yang ini? Harga ini. Saya khawatir jumlahnya tidak akan lebih dari 10 kali lipat. 10 kali. Oke, pergilah dan sibuklah. Aku akan bersih-bersih dulu dan turun dari konter. Pergi. Halo? Saya di sini untuk melamar pekerjaan. Apakah Anda masih membutuhkan penilai harta karun? Saya memiliki pengalaman kerja yang relevan. Yang Li. Yang Li benar-benar kamu. Mengapa Anda ditinggalkan oleh bos wanita Anda? Saya berakhir di toko barang antik ini, datang untuk melakukan pekerjaan sambilan. Saya melihatnya dengan benar. Kamu. Itu hanya sepotong lumpur yang tidak bisa menahan tembok. Jika bukan karena dia, bagaimana saya bisa ditinggalkan oleh generasi kedua yang kaya? Hidupku sebagai wanita kaya, mereka semua dirusak olehnya. Kamu ingin mencari pekerjaan. Itu juga tergantung apakah saya bersedia atau tidak. Saya bosnya. Hanya kamu. Kamu adalah bos di sini. Sayangnya, itu yang awalnya aku tidak suka darimu. Aku baru saja putus denganmu, tanpa diduga. Kamu masih sama seperti dulu. Tidak ada kemajuan sama sekali. Anda menunggu. Tunggu sampai saya teliti. Berhubungan dengan pemilik rumah harta karun ini. Lihat bagaimana aku membuatmu keluar dari sini sepenuhnya. Anda ingin meminta makanan? Itu juga tergantung apakah saya bersedia atau tidak. Kamu Ting. Kamu sebenarnya tidak berubah sama sekali. Masih memuja uang seperti dulu. Saya tidak merekrut karyawan di sini. Anda harus mencari di tempat lain. Aku bilang kamu gemuk dan kamu terengah-engah. Anda hanyalah pekerja paruh waktu kecil-kecilan. Apa yang kamu taruh di sini? Apa yang terjadi pada Yang Li? Ini mantan pacarku. Dia ingin melamar. Toko ini milikku. Yang Li adalah pacarku. Saya serahkan padanya untuk mengaturnya. Apakah ada masalah? Apa? Tidak mungkin. Orang ini Yang Li. Hanya lumpur yang tidak mampu menahan tembok. Bagaimana dia bisa? Dia pemilik toko ini. Anda tidak percaya, kan? Apakah Anda percaya sekarang? Toko saya tidak membuka lowongan. Anda juga tidak diterima. Silakan pergi. Yang Liu. Kamu, seorang pecundang yang tidak bisa hidup tanpa wanita. Bersenandung. Terima kasih, bos. Saya sudah lama mendengarkan di pintu. Wanita seperti dia yang memuja uang. Tidak apa-apa untuk membaginya. Apakah bosnya ada di sini? Saya. Tunjukkan padaku sesuatu. Kakak laki-laki, dasar teko dua telinga. Seluruh pot terang dan cerah. Air glasir kental. Ini adalah hal baik yang langka. Hei, bisakah Anda bertanya lebih banyak kepada saya? Dari mana asal-usul benda Anda ini? Di mana? Periksa registrasi rumah tangga. Lihat saja apakah benda ini asli atau palsu. Tidak apa-apa jika Anda tidak melakukannya. Mengapa menanyakan begitu banyak pertanyaan? Saudaraku, aku minta maaf. Saya akan membantu Anda mengidentifikasinya sekarang. Teko telinga ganda. Pot porselen berwarna dibuat pada periode Qianlong pada dinasti Qing. Garis potnya membulat dan bentuk wadahnya penuh. Senilai 3 juta. Ya. Tidak ada masalah dengan pembayaran. Ini adalah benda dari zaman Qianlong. Teko bertelinga ganda ini juga disebut pot arhat naga yang menundukkan. Ini adalah benda dari dinasti Qing. Bernilai 1 juta. Teko ini dalam kondisi baik. 1 juta. Ini adalah kemampuan Yang Li untuk mengidentifikasi harta karun. Itu benar-benar membuka mata saya. Biarkan dia menjadi bos di sini. Mereka semua terlalu berbakat. Benar, 1 juta. Jika Anda memiliki niat untuk keluar, aku bisa memberikannya padamu. Peningkatan lainnya sekitar 50.000. Keluar. Jika nilainya sangat tinggi. Jika Anda tidak menghasilkan uang, Anda bajingan. Bagus. Aku akan memberimu uang tunai sekarang. Xiao Li.
Bawakan saya uang tunai 1 juta. Oke. Aturan toko kami. Setelah dijual, Anda tidak bisa datang untuk menebusnya. Anda tahu aturannya. Tahu. Hanya. Saya masih punya kotak di rumah. Itu semua yang kamu katakan. Jika Anda mampu membelinya, ambil semua yang ada di rumahku. Kan? Kotak barang antik. Jika setiap kotak itu nyata, Anda bisa mendapatkan setidaknya 5 juta dari perjalanan ini, dan bahkan lebih. Bos, kenapa kamu tidak ikut denganku dan melihat-lihat? Jaraknya hanya 2 jalan. Kalau begitu ayo pergi dan lihat sekarang. Jika mereka semua seperti ini, Anda juga bisa mengambil semuanya. Itu. Bos, ikut saja denganku. Istri saya terlalu picik. Kamu terlihat seperti bintang. Angka tersebut maju dan mundur. Jika itu adalah keluargaku, wanita berwajah kuning melihatnya. Saya tidak yakin apa yang saya pikirkan. Oke. Aku akan menunggumu di toko. Ya, Anda pergi dan melihat-lihat dulu. Pergi. Batuk. Pot Arhat penakluk naga yang Anda sebutkan. Taruh saja di sini. Yang Li. Anda sebenarnya tidak takut mati. Hahaha. Chen Donglin. Apa maksudnya? Anda akan segera mengetahuinya. Berikan semuanya padaku. Patahkan kaki orang ini. Apakah kamu benar-benar berpikir melalui cara-cara ini? Anda bisa menangani saya, bukan? Mati. Apa-apaan ini? Yang Li, kapan kamu menjadi begitu kuat? Apakah kamu datang lagi? Karena saya bisa melumpuhkan mereka. Anda bisa membunuh mereka. Di antaranya. Termasuk kamu. Ah. Kakak laki-laki, saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Sebelumnya. Itu salahmu sendiri. Jika kamu berani macam-macam denganku lagi di masa depan, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi lagi. Kakak laki-laki, apakah Anda ingin menyelinap ke anak ini? Serangan diam-diam, berpura-pura diam-diam. Apakah kamu sakit? Serangan diam-diam. Tidak bisakah kamu melihat? Anda tidak tahu betapa kuatnya Yang Li. Anda ingin mati, bukan? Pergi. Aku tidak akan menghentikanmu. Silakan. Neurosis. Bos. Rumahmu sangat besar. Jangan khawatir. Membeli. Membeli. Ya. Rumah ini setidaknya harus berukuran 200 meter persegi. Setidaknya 5 juta. Saya belum tinggal. Rumah yang bagus, Anda dapat tinggal di sini mulai sekarang. Sesuai dengan nilai Anda. Bos. Mulai sekarang, setiap bulan saya memberi Anda 5.000 untuk sewa. Tunggu sampai dividennya keluar tahun ini. Saya akan mengganti selisih sewanya. Tidak perlu. Bagaimanapun, rumah ini, saya awalnya membelinya untuk Anda. Nilai Anda. Lebih dari rumah ini. Jika Anda tidak ingin uang sewa saya, kalau begitu aku tidak akan hidup lagi. Bantuanmu terlalu besar. Saya khawatir saya tidak akan mampu melakukannya. Karena Anda bersikeras membayar sewa. Lalu bayar. Ya, tapi akulah pemiliknya. Berapa banyak yang harus dibayar? Terserah saya. Ya. Bagaimana dengan masa depan? Berikan saja padaku 3.000 yuan sebulan. Anda juga bisa mengirimkannya setahun sekali. Terserah Anda untuk memilih caranya. 3.000 sebulan. Bagaimanapun, rumah ini kosong. Anda datang dan hidup. Saya masih bisa mendapatkan uang sewa Anda secara gratis. Hanya saja, jangan ikuti saya. Tawar-menawar. Yang Li datang untuk duduk. Ah. Toko barang antik Anda baru saja dibuka. Ini adalah saat di mana persediaan sangat dibutuhkan. Saya mendengarnya di sana, di West Street. Pasar hantu telah dimulai. Dengan penglihatanmu, mungkin Anda dapat menemukan beberapa barang bagus. Dapat digunakan sebagai suplemen pada saat itu. Perlengkapan toko barang antik. Kamu adalah bosnya sekarang. Anda harus mempertimbangkan hal-hal ini. Pasar hantu tempat barang antik dijual. Sekarang saya bisa mengandalkan murid ilahi saya. Saya menemukan banyak barang antik yang bagus. Dengan cara ini, Anda dapat menghasilkan banyak uang lagi. Untungnya, saya tidak ada urusan malam ini. Aku bisa pergi ke pasar hantu bersamamu. Bagus. Mari kita pergi ke sana malam ini dan melihatnya. Ya, bos. Apa yang terjadi hari ini? Terima kasih banyak. Jika Anda tidak menyukai keahlian saya, aku akan meminjam rumah ini. Biarkan aku memasakkanmu beberapa hidangan spesial. Oke. Kebetulan aku juga sedikit lapar. Oke, tunggu. UPS. Ini pertama kalinya bagiku. Apakah Anda memasak untuk orang lain? Saya tidak tahu apakah itu sesuai dengan keinginan Anda.
Ya, enak. Kataku Yang Li. Aku untukmu sekarang. Aku semakin penasaran. Namun apakah Anda merasa berada di sini? Ada sesuatu yang hilang. Ya. Ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang hilang. Saya tidak kekurangan apapun di sini. Merindukan nyonya rumah. Bagaimana kabarnya? Apakah saya memiliki sosok yang baik? Tampan. Yang Li, apa pendapatmu tentang aku? Cantik? Apakah kamu ingin aku menjadi pacarmu? Bos. Kamu cukup cantik. Dan kamu sangat baik. Sangat kaya. Hanya saja aku tidak pantas untukmu. Oke, aku bercanda. Ini hari yang melelahkan. Tidurlah lebih awal. Oke, lalu aku akan memberikannya padamu. Tidak perlu. Aku bisa kembali sendiri. Di mana bosmu? Hubungi atasan Anda. Barang apa yang mereka jual di toko? Itu hanya toko hitam. Aku beritahu kamu, ini penting hari ini. Jika tidak ada penjelasan, tunggu sampai saya pergi ke bioindustri dan komersial untuk menuntut Anda. Saya bos di sini. Apa masalahmu? Anda bisa memberitahu saya apa yang menjadi publik? Masalah apa? Rumah harta karun omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Semua yang dijual palsu. Pertanyaan apa yang berani Anda tanyakan kepada saya? Tuan Alas. Jangan bersemangat. Apa yang terjadi? Katakan padaku. Saya menghabiskan begitu banyak uang. Jadi saya membeli botol pecah ini. Hal-hal hari ini. Jika tidak ada solusi, apakah kamu percaya padaku atau tidak? Aku akan menghancurkan toko lusuhmu. Tuan, tunggu aku. Izinkan saya bertanya tentang situasinya. Ahshuan, kemarilah. Apa yang terjadi? Bos ini bernama Su. Datang ke sini kemarin, membeli satu vas kuno dari akhir dinasti Qing. Itu benar, karena saya datang ke toko Anda untuk membeli. Itu hanya bagimu untuk menyembunyikan rumah harta karun itu. Tanda ini, hasilnya kemarin. Saya membeli botol kuno. Saya mengetahuinya ketika saya mengambilnya kembali. Itu sebuah produk, katamu. Perilaku Anda. Bukan penipuan. Apa itu? Tidak mungkin, setiap barang di rumah harta karun kami. Saya sudah memeriksanya sendiri. Tidak akan pernah ada yang palsu. Situasi yang Anda sebutkan, benar-benar mustahil terjadi. Berhentilah bicara omong kosong padaku di sini. Botol ini. Saya meminta ahlinya untuk memeriksanya kemarin. Para ahli memberitahu saya dengan jelas. Itu palsu. Jika Anda tidak percaya, kita bisa pergi dan mengidentifikasinya sekarang. Ternyata itu botol palsu. Hanya. Metode penipuan ini tingkatnya terlalu rendah. Bagaimana kabarnya? Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Katakan itu. Hal-hal hari ini. Bagaimana cara mengatasinya? Bos, saya membeli vas kuno ini dari dinasti Qing, tapi saya sudah mengidentifikasi semuanya. Bahan ini pasti asli. Potong, dan tekstur penyegelannya. Semua telah diuji. Tidak masalah. Tidak tahu kenapa itu menjadi palsu hari ini. Jangan gugup. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Proses. Saya pikir Anda ingin gagal membayar utang Anda. Hei, kalian semua, datang dan lihatlah. Aku berada di rumahnya kemarin, membeli vas dinasti Qing. Ambil kembali hasilnya untuk dinilai. Hei, coba tebak, kecuali pegawainya itu nyata. Segala sesuatu yang lain palsu. Saya hanya merasakan, teko ini terasa ringan di tangan Anda. Mungkin akan ada masalah. Anda mengatakan itu, sepertinya ada sesuatu yang salah. Bos Su. Jika barang palsu muncul di toko kami, saya tidak akan pernah gagal membayar hutang Anda. Tidak akan mengelak lebih jauh lagi. Potong. Tapi, Anda mengambil tiruan berkualitas rendah, datanglah ke tempatku untuk menimbulkan masalah. Apa menurutmu aku bodoh? Jangan membicarakan botol Anda dulu. Bagaimana teksturnya? Otentik dan bulat. Mulut botol Anda rata. Mana yang benar atau salah? Sekilas tahu. Apa maksudmu? Maksudmu aku sengaja mengambil botol yang kualitasnya buruk. Apakah Anda di sini untuk menimbulkan masalah? Petugas toko kami. Saya mengetahuinya dengan sangat baik. Semua telah menerima pelatihan profesional. Palsu yang sederhana. Tidak mungkin untuk tidak melihatnya. Mengatakan yang sejujurnya. Anda adalah tiruan. Itu pasti bukan rumah harta karun kita. Yang dijual. Saya adalah uang sungguhan. Dari rumah harta karunmu. Pas harta karun dibeli. Saya memiliki semua faktur. Kamu benar-benar memberitahuku sekarang. Itu tidak dijual oleh Zhang Baoju Anda. Saya pikir Anda ingin menipu. Jika Anda tidak mengakuinya hari ini. Itu sederhana. Aku akan menelepon polisi sekarang. Dan biarkan bioindustri dan komersial. Datang dan periksa bersama. Saat itu. Mari kita lihat bagaimana Anda bermain-main. Di sini. Saya jamin. Barang antik dijual di rumah harta karun kami. Mereka semua dipantau oleh orang-orang khusus. Sama sekali tidak ada kemungkinan pemalsuan. Terlebih lagi. Kamu botol. Tanda perekat pada antarmuka masih segar. Dibuat dengan sangat kasar. Jika kitalah yang memalsukannya, bukankah itu kita? Saya menghancurkan tanda saya sendiri. Kamu. Anda pasti mengubahnya secara pribadi. Mungkin kamulah yang mencuri dariku. Penggantian vas harta karun. Anda pasti tidak mau mengakuinya. Tidak masalah. Aku akan menelepon polisi sekarang. Jika Anda tidak percaya, Anda mendaftar sekarang. Cukup untuk polisi. Periksa dengan cermat. Untuk membuktikan tidak bersalahnya rumah harta karun kita. Hei. Ayah tidak bisa memanggil polisi. Apa yang kamu katakan? Ini ratusan ribu barang antik. Aku akan menelepon polisi sekarang. Menuntut mereka atas penipuan dan penjualan barang palsu.
Ayah, vasmu. Saya menggantinya. Apa? Secara tak terduga, itu kamu. Saya berhutang sejumlah uang di luar. Ambil saja vasmu dan jual. Saya sedang berpikir untuk membeli yang palsu. Anda mungkin juga tidak dapat menemukannya. Siapa sangka? Mengapa Anda tidak mengambilnya untuk identifikasi? Kamu. Berapa harga jualnya? 5.000. Dasar anak pengkhianat. Saya membeli vas Dynasty King seharga 800.000 yuan. Anda baru saja menjualnya kepada saya seharga 5.000 yuan. Bos Su, harga vas Anda jauh lebih dari itu. Dalam 2 tahun lagi, akan ada ruang untuk apresiasi. Putramu pasti tertipu. Seharusnya aku menelepon polisi sekarang. Biarlah kamu menjadi sia-sia. Jaga baik-baik ingatanmu. Seperti yang diharapkan dari bos Zhang Baoju. Di usianya yang masih sangat muda, ia mempunyai mata yang tajam. Luar biasa, tidak buruk. Oh benar, saya baru saja melihat pot kepala monyet. Bungkus itu untukku. Oke, reputasi rumah harta karun Anda masih bisa dipercaya. Bos Yang, aku minta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Saya di sini. Katakan maaf padamu. Jika hari ini hal ini menyebabkan kerusakan reputasi pada toko, saya bersedia membayar kompensasi 100.000 yuan. Bagaimana menurut Anda? Jika tidak cukup, saya bisa menambahkan lebih banyak. Tidak apa-apa. Mulai sekarang, kami akan menyembunyikan harta itu di rumah kami. Saya masih membutuhkan bantuan lebih lanjut dari Bos Su. Karena itu adalah kesalahpahaman. Alangkah baiknya jika Anda bisa menjelaskannya dengan jelas. UPS, kasihan sekali ratusan ribu vas itu. Ya. Jadilah itu, botol ini juga baru terjual kemarin. Saya dapat membantu Anda memeriksanya. Mungkin Anda bisa menebusnya. Hei, Bos Yang, jika Anda benar-benar dapat membantu saya menebusnya, saya pribadi akan menambahkan 300.000 lagi. Anggap saja itu sebagai ucapan terima kasih yang kuberikan padamu. Itu cukup bagus juga. Bantulah dan hasilkan uang tambahan. Ini cara keren untuk menghasilkan uang dengan cara ini. Mengapa Anda tidak segera memberitahu Bos Yang di mana botolnya dijual? Tepat di Jalan Nanping. Toko barang antik bernama Fei Longlou. Tapi dia memberitahuku. Ini sudah merupakan harga tertinggi. Kamu ditipu. Ini dari Qianlong dari Dynasty King. Botol 5 naga kacang hijau. Harta langka. Sekarang bisa dijual seharga 800.000. Dalam 2 tahun lagi, bisa sampai 1 juta hingga 1,5 juta. Betapapun rendahnya harganya, tidak akan pernah serendah 5.000. Anda hanya tidak memahami bisnis barang antik. Ditipu oleh orang lain. Apa yang masih kamu lakukan? Cepat dan pimpin jalannya. Jika vas itu tidak kembali hari ini, kembalilah dan lihat bagaimana aku berurusan denganmu. Lewat sini. Untuk apa ini? Botol itu sangat berharga. Sayangnya, hati manusia tidak setua dulu. Bungkus itu untukku. Yang ini juga. Ya. Mengapa orang ini ada di sini? Itu dia. Dia adalah pemilik Menara Feilong. Bos, saya datang hari ini, hanya ingin bertanya padamu. Apakah Anda mengumpulkan vas kemarin? Tinggi 44, diameter 12. Sasisnya memiliki pola biru tua. Tidak, saya belum menyita apapun dalam 2 hari terakhir. Anda mungkin menemukan orang yang salah. Hei, kemarin jelas-jelas itu kamu. Ambil botolku. Dan kamu berbohong padaku. Botol itu tidak berharga, hanya dari Republik Tiongkok. Tidak layak untuk dikoleksi. Ada apa? Ada pertengkaran. Hai, jangan main-main di sini. Ada 2 kulit di bagian atas dan bawah mulut manusia. Kamu bilang aku mengambil botolmu. Anda harus memberikan bukti. Keluarkan dan tunjukkan padaku. Bersenandung. Hei, bos ini. Itu saja, anakku bodoh. Diam-diam ambil vas itu di rumah, membawanya dan menjualnya. Hei, apa menurutmu ini akan berhasil? Bagaimana dengan masalah ini? Saya akan menganggapnya sebagai pelajaran. Saya punya $3 lagi. Ambil kembali botol itu. Bagaimana menurut Anda? Jika saya mengatakan tidak, maksud saya tidak. Jika Anda mencari botol, ada banyak dari mereka di toko saya. Anda hanya perlu melihatnya. Ambil saja uangnya dan pergi. Ini. Adapun botol yang Anda sebutkan, aku bahkan belum melihatnya. Bagaimana saya bisa menemukannya untuk Anda? Mereka semua berkecimpung dalam bisnis barang antik. Berikan belas kasihan kepada orang lain. Anda tidak melakukan apapun sepanjang hari. Hasilkan 3.000 yuan secara gratis. Tidak perlu menempatkan segala sesuatunya dalam perspektif. Apakah ini situasi yang menegangkan? Hei, kataku. Apakah Anda ingin membeli sesuatu atau tidak? Jika tidak ingin membelinya, segera keluar. Jangan halangi bagian depanku. Jangan halangi bagian depanku. Anak laki-laki. Saya mendengar nada bicara Anda. Anda juga tahu barang antik. Bersenandung. Kamu pikir kamu ini apa? Tidak semua rambut rata. Berani keluar dan membantu orang lain. Bersenandung. Oke. Saya harus memeriksanya hari ini. Di toko barang antik Anda. Berapa banyak barang asli yang ada? Kompor tembaga bertelinga ganda berbentuk persegi. Itu seharusnya adalah kompor kilin dari Dinasti Ming. Imitasi modern. Bernilai 500 yuan. Pembakar dupa harta karun 8 emas. Seharusnya itu adalah Dinasti Qing. Imitasi modern. Nilai 1.000 yuan. Barang-barang di rak ini. Semuanya adalah kerajinan tangan. Tidak apa-apa untuk menipu orang awam. Di mata kita, orang dalam, itu semua sampah. Tidak, itu benar atau salah. Kamu kentut. Berhenti menjebakku di sini. Berapa usiamu? Apakah Anda tahu barang antik? Beraninya kamu berbicara omong kosong di sini? Anda tidak percaya, kan? Lalu aku akan memberitahumu. Tungku tembaga Anda. Itu seharusnya adalah kompor kilin dari Dinasti Ming. Gesper telinga ganda. Seekor unicorn perunggu duduk di pagoda. Warnanya juga terlihat pas. Tapi, apakah kamu merendamnya? Dan sesuai. Itu direndam dalam cuka dan asam sulfat. Cuci dengan pasta gigi lagi. Buat warnanya menjadi tembaga. Untuk membuat warna tembaga terlihat lebih nyata. Dan sengaja menaruhnya. Terkubur di dalam tanah untuk sementara waktu. Masih ada sisa samar di sana. Beberapa karat. Bernilai 500 yuan. 500 hari. Tidak, 500 yuan. Hei, kamu berbicara omong kosong. Apakah aku berbicara omong kosong? Anda akan segera mengetahuinya. Dan pembakar dupamu. Tampaknya.
Yang patut ditiru adalah pembakar dupa 8 harta karun emas dinasti Qing. Ukuran yang proporsional, ketinggiannya juga sangat konsisten. Itu hanya tiruan modern. Bernilai 1.000 yuan. Ya ampun, itu mengerikan. Dari mana asal anak ini? Apakah dia di sini untuk menimbulkan masalah? Sekilas saja dapat mengatakan dengan akurat. Apakah barang antik saya ini asli atau palsu? Tidak. Aku tidak bisa membiarkan dia bicara lagi. Kalau tidak, toko barang antikku ini akan ditutup. Anak laki-laki, berhenti membingungkan benar dan salah bagi saya di sini. Bos yang ini luar biasa. Anda dapat melihatnya dengan mata Anda. Apakah barang antik ini asli? Lewat sini. Ada orang-orang dengan bakat luar biasa dalam penilaian harta karun. Kita harus mengenal satu sama lain dengan tulus. Ya, hei, kataku. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, bicarakan saja. Jangan gunakan biji-bijian kerajaan sebagai yamen. Saya telah menjalankan toko ini selama beberapa tahun. Itu tergantung pada dua kata, kredibilitas, bersenandung. Saudara laki-laki, saya menerima benda seperti itu. Jika Anda ingin mengambilnya kembali, jujur saja, berhenti main-main. Jika tidak, tidak baik untuk siapapun. Apakah itu vas kuno dari Republik Tiongkok? Ini adalah vas Qianlong dari dinasti Qing. Berhenti. Saya tidak peduli apakah Anda berasal dari dinasti Qing atau Republik Tiongkok. Bagaimanapun, itu hanya botol seperti itu. Ada objek seperti itu di kwitansi. Jika itu nyaman bagi Anda, ikutlah denganku ke halaman belakang untuk mengambilnya. Apa yang terjadi dengan Lausang? Bagaimana Anda membawa orang ke sini? Orang ini pimpin orang-orang untuk menghancurkan tanda menara Feilong. Pria besar. Semua orang makan semangkuk nasi ini. Jika tandanya hancur di masa depan kita, bagaimana cara berbisnis? Bos Yang, saya sudah melihatnya sejak lama. Anda tidak akan berkompromi. Bagaimana? Ingin mengambil tindakan? Anak laki-laki, sudah waktunya. Apakah kamu masih mengudara untukku? Ambil tindakan. Dapatkan dia untukku. Apakah menurut Anda hanya ini yang diperlukan? Masih ingin memukulku? Hei, saudara laki-laki, saya melakukan ini dengan tidak baik. Saya akan mengembalikan botol itu kepada Anda sekarang. Bos Su, dapatkan barangnya kembali. Kembalikan 5 potong itu padanya. Ah, terima kasih, Bos Yang. Jika Anda tidak ada di sini hari ini, masalah ini, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aku akan menepati janjiku. Transfer 300.000 kepada Anda. Ya. Kalau begitu terima kasih, Bos Su. Bos Yang, kalau begitu ayo pergi. Eh. Ah. Bos Yang, apa yang terjadi padanya? Bos Menara Feilong, trombosis penyakit mendadak. Batuk, 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 batuk. Terima kasih, saudara laki-laki. Itu aku tadi. Dibutakan oleh lemak babi. Ini salahku. Aku akan meminta maaf padamu sekarang. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, nanti, berhentilah melakukan hal-hal buruk seperti ini. Hal-hal yang merusak dunia barang antik. Hei ya. Saya harus ingat. Yang Li, apakah kita terlambat? Saya melihat banyak pedagang yang menutup lapaknya. Perkiraan, tidak ada pelanggan juga. West Street hanya pada hari Rabu, buka pada hari Sabtu. Sekarang kita di sini. Lalu lihatlah, menghemat uang dan berjalan dengan sia-sia. Oke, kamu adalah bosnya. Saya mendengarkan Anda. Anda adalah bosnya, bukan? Dan itu masih yang terbesar. Bagaimana jika Anda benar-benar ingin melihatnya? Mengapa kamu tidak menunggu sampai ini selesai? Hei, lupakan saja. Aku akan pergi berbelanja barang antik dulu. Seorang pria dengan hati yang buruk tetapi tidak memiliki keberanian. Apakah aku begitu sulit untuk digoda? Saya jelas sangat genit. Anda bisa mendapatkannya hanya dengan satu sentuhan. Yang Li, di kios ini, semuanya tiruan modern. Tidak ada yang bisa dilihat. Ayo cari yang lain. Bagaimana saya masih bisa menghadapi hal ini? Saya dapat menemukan kebocoran besar hari ini. Dapat menghasilkan banyak uang. Yang Li, piring ini, hanya tiruan modern. Tidak ada yang bisa dilihat. Bos, piringmu cukup unik. Berapa harganya? Jika Anda benar-benar menginginkannya, 10.000 yuan. Bos, harga yang Anda minta terlalu biasa, bukan? Hanya piring yang pecah. Apakah Anda berani meminta 10.000? Apakah kamu ingin cinta? Jangan tarik ke bawah. Piring ini cukup unik. Tidak buruk. Tidak buruk untuk mengambilnya kembali dan memainkannya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu kehilangan uang. Ah, ya. Oke. Ya. Aduh.
Aturan pasar barat. Terjual. Tidak ada pengembalian. Terima barangnya. Yang Li. Ya. Hal ini. Itu hanya produk di bawah standar. Mengapa Anda membelinya? Bos. Tahukah Anda tentang versi RMB yang salah? Kemungkinan seperti itu. Tidak diragukan lagi mencari jarum di tumpukan jerami. Harganya. Terlebih lagi dalam beberapa tahun terakhir. Harganya meroket. Apakah kamu tahu alasannya? Karena jumlahnya sedikit. Itu benar. Hal-hal langka itu berharga. Di antara puluhan juta gambar. Bahkan mungkin tidak ada satupun. Seperti yang ini di tanganku. Piring porselen biru dan putih. Ini sebenarnya piring porselen tempat pembakaran resmi dinasti Qing akhir. Jika ini terjadi sebelumnya, itu pasti produk cacat yang tidak diinginkan siapapun. Tapi sekarang, ini versi RMB yang salah. Yang Li, kemampuan Anda untuk mengidentifikasi harta karun terlalu mengagumkan. Ya, tapi kamu bilang, ini adalah versi yang salah. Piring porselen biru dan putih. Sekarang, kira-kira berapa nilainya? Saat ini ada di pasaran. Volume transaksi tempat pembakaran resmi di dinasti Qing selalu besar. Harga umum ada di 800.000 hingga 900.000. Namun, produk cacat ini cukup jarang terjadi. Harga. Saya harus bisa mengubah yang lain 2 kali lipat hingga 3 kali lipat. Jika Anda bertemu seseorang yang Anda sukai, pembeli barang langka, mungkin bisa lebih tinggi. Anda membalikan tangan Anda. Ini secara langsung berlipat ganda ratusan kali lipat. Bos besarku, keluarlah bersamamu kali ini. Itu pengalaman yang banyak. Ya, ayo pergi. Hei, tunggu sebentar. Aku sedang bermain dengan ponselku tadi. Sedikit terganggu. Piring ini. Saya menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. 10.000 yuan. Anda pasti tidak bisa mengambilnya. Apa maksudmu? Piring ini. Saya menghabiskan 50.000 yuan pada awalnya. Diambil kembali. Aku hanya kehilangan pandanganku sejenak. Teriak 10.000 yuan. Jika Anda benar-benar menginginkannya, Anda mengambil 60.000 yuan. Bosmu. Mengapa kamu masih menarik kembali kata-katamu dan aturan pasar hantu West Street ini? Beli dan pergi. Sejak kamu mengambil uang itu, lalu hal ini, itu tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa menambahkan uang? Pasar hantu West Street selalu memperhatikan aturan. Kamu melakukan ini. Saya waktu itu akan nanti. Tidak pernah ada yang bisa saya lakukan. Memasuki jalan barat. Saya tidak peduli. West Street adalah aturan West Street. Itu juga aturanku. Piring ini. 10.000 yuan. Jelas mustahil untuk memberikannya kepada Anda. Dan, lihat kalian berdua. Sepertinya itu diambil dan dilewatkan. Biarkan saja kamu mengambilnya. Saya sangat menyesal. Perdagangan barang antik. Yang penting adalah visi dan keadaan pikiran. Ada begitu banyak bayi di dunia ini. Setiap orang bergantung pada kemampuannya. Apakah Anda kehilangan uang? Ini ada hubungannya setengah sen dengan kita. Katakan lagi. Jika itu piring ini tidak bernilai 10.000 yuan, apakah Anda akan mengembalikan selisih harga kepada kami? Kalau begitu aku tidak peduli. Piring itu diambil dari kios saya. Berikan uang, atau aku akan mengembalikan uangmu. Kamu. Bagus. Hanya 60.000 yuan. Tapi mari kita bicara dulu. Beli dan pergi. Ini sudah merupakan pengecualian sebelumnya. Beri orang ini lebih banyak uang. Apakah kamu bahkan tidak mengedipkan mata? Apakah harganya diturunkan? Tidak. 60.000 yuan adalah harga sekarang. Kamu harus tahu berapa harga piring ini. Jika Anda benar-benar menginginkannya, saya akan menderita sedikit kerugian. Menagih Anda setengah harga. Setelahnya, aku juga tidak akan mempersulitmu. Anda juga dapat membuatnya secara gratis. Bagaimana dengan saya? Rasakan juga manisnya. Bagaimana menurut Anda? Apa maksudmu, bos? Saya baru saja menyetujui 60.000 yuan. Sekarang harganya tiba-tiba naik. Ingin setengah dari harga jual kami. Perdagangan barang antik. Tidak ada lagi aturan. Berhentilah bersikap terlalu bertele-tele. Apakah kamu mau? Ini satu-satunya piring. Anda tidak mau. Beberapa orang menginginkannya. Bagus. Menurut kamu, aku akan memberimu setengah harga. Namun, saya punya syarat. Yang Li, Anda tidak bisa mengandalkan dia. Kita tidak bisa memanjakannya seperti ini. Ini. Piring ini dan itu. Kondisi apa? Syaratnya sangat sederhana. Saya di tempat kejadian. Dijual piring porselen biru putih ini. Jika ada yang membelinya, saya hanya mengambil setengah dari uang itu. Namun, untuk memulihkan kerugian saya, aku harus berada di kiosmu. Pilih barang apa saja dan bawa pergi. Jika tidak ada yang mengambilnya, piring porselen biru dan putih ini, saya akan mengembalikannya kepada Anda secara utuh. Bagaimana? Hehe. Dia bodoh, kan? Di kios saya, semuanya adalah kerajinan tangan modern. Bisa dijual dengan harga bagus. Jangan katakan apapun. Anda dapat mengirimkannya langsung. Oke. Seperti yang kamu katakan. Piring ini sudah terjual. Masing-masing dari kita adalah setengahnya. Di kios. Apapun yang Anda pilih. Hehe. Bagus. Semuanya. Saya baru saja berbicara dengan pemilik kios ini. Bertaruh. Semua orang telah melihatnya. Saya ingin berada di sana sekarang. Barang ini untuk dijual. Ini yang saya punya. Piring porselen biru dan putih. Barang ini ada di tanganku. Ini adalah produk cacat dari tempat pembakaran resmi dinasti Qing. Saya harap semua orang bisa datang ke West Street. Ini adalah pemahaman tertentu tentang koleksi. Saat ini ada di pasaran. Harga jual tempat pembakaran resmi pada dinasti Qing antara 800.000 dan 900.000. Meskipun aku punya yang ini. Itu adalah produk cacat, tapi nilai koleksinya. Tapi itu jauh di atas tempat pembakaran resmi yang lengkap. Produk cacat dari tempat pembakaran resmi. Bukankah itu sampah yang dibakar? Tentu saja itu adalah pemborosan di masa lalu. Tapi sekarang, harta karun yang langka. Semua orang tahu tentang versi RMB yang salah, bukan? Hal ini adalah sama. Adik laki-laki.
Aku mentraktirmu piring ini, sangat tertarik. Beri saya harga dasar, jika harganya tepat. Saya akan mengambilnya dari Anda sekarang. Harga dasar 850.000. Kelihatannya cukup bagus bagiku. Harga tetap, 900.000. Karena tidak ada yang menawar. Lalu yang ini aku punya, piring porselen biru dan putih. Yang Li. Apakah Anda yakin ingin menjualnya? Ya. Ayo, pindai kode. 900.000 yuan tiba di dompet. Oke, ini 900.000. Aku akan memberimu setengahnya. Lalu hal ini. Saya mengambilnya. Ambillah, hehe. Yang Li. Hanya sebuah kotak seperti itu. Dapat dipulihkan. Hilangnya piring porselen biru dan putih? Sayangnya, aku akan kehilangan banyak hal hari ini. Aku mengambil benda ini. Jangan menyesalinya. Anda harus menyukainya. Besok, aku akan memberikannya padamu. Hahaha. Hanya saja, jangan menyesalinya. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Hal ini lebih baik dari piring porselen biru dan putih tadi. Harganya lebih tinggi. Hal ini, saya membayar 45 yuan per kati. Ditarik kembali oleh pound. Saya rasa kali ini Anda saatnya untuk mendapatkan suntikan mata. Hahaha. Kotak pemerah pipi ini, itu sebenarnya emas murni. Ya. Ini adalah selir tercinta Jiaking, kotak pemerah pipi Ulanara. Seluruh kotak terbuat dari emas murni, dan kandungan emasnya sangat tinggi. Terlebih lagi, itu adalah benda sisa dari zaman Jiaking. Apakah menurut Anda nilainya bisa tinggi? Yang Li, kamu terlalu hebat. Anda menemukan kebocoran besar. Kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Saat ini ada di pasaran. Juga dijual dalam potongan. Jepit rambut dengan nilai terendah. Harga lelang 1,5 juta. Kotak pemerah pipi ini. Dibandingkan dengan harga jepit rambut itu, saya khawatir itu hanya tinggi, tidak rendah. Dari mana asal topi tua ini? Mengapa matamu begitu tajam? Sayang sekali saya pergi ke rumah nenek. Adik laki-laki, saya sedang melihat hal ini. Ini juga cukup enak dipandang. Selama Anda bersedia mengambil tindakan, saya 1,7 juta. Tersedia untuk dibeli sekarang. Hal ini, jika dijual satu set, harganya jauh lebih dari itu. Porselen biru dan putih tadi. Anda melewatkannya. Bagian ini, saya pikir lebih baik melupakannya. Ayo pergi. Datanglah hari ini. Itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang diperoleh. Kotak pemerah pipi emas murni ini dapat menghasilkan banyak uang. Sejak itu, hari ini sungguh tidak sia-sia. Tampaknya di masa depan, Anda mungkin juga tidak akan bisa memasuki West Street. Kami tidak akan tinggal. Anggap saja sebagai beli pelajaran. Anggap saja sebagai beli pelajaran. Ya. UPS. Kotak pemerah pipi emasku. Jutaan saya. Ya ampun jutaan. Pria tadi sungguh luar biasa. Ya. Dia meliriknya. Dapat langsung membedakan antara benar dan salah. Saya tidak tahu dari mana master itu berasal. Terlihat muda. Penampilan yang sangat kejam. Tidak yakin yang mana itu. Penilai rumah lelang. Apakah Anda datang ke Taobao di West Street? Ya. Hei, adikku, tolong tinggallah. Haha. Halo adik kecil. Namaku M.A. Pinking. Adalah seorang kolektor. Hari ini di pasar hantu West Street. Cukup beruntung untuk melihatnya. Kemampuan penilaian harta karun adik kecil. Itu benar-benar membuka mata saya. Jika kotak pemerah pipi emas murni itu datang. Maaf tentang itu. Saya tidak menjual barang itu. Hei, adikku, kamu salah paham. Meskipun kotak pemerah pipi emas murni sangat berharga, tapi seorang pria sejati tidak akan mengambil apa yang disukai orang lain. Saya segera bangun dan datang ke sini, terutama kekaguman penglihatan adik laki-laki. Di dunia kuno, seseorang dengan visi seperti itu sangat jarang. Adik laki-laki masih muda, tidak tahu tentang masa depan. Apa rencanamu? Oh, jangan khawatir. Pengobatan pasti akan memuaskan Anda. Dia sebenarnya datang ke sini untuk memburu orang. Yang Li adalah laki-laki saya. Bagaimana saya bisa diburu oleh Anda? Bos Bu. Kamu melakukan ini di depanku. Wajah bos. Menggali milikku. Bukankah itu tidak pantas? Hahaha. Maaf. Saya punya pekerjaan. Bos saya ada di sebelah saya. Maaf. Akulah yang tiba-tiba. Apakah menurut Anda ini akan berhasil? Saya mengadakan pesta. Saya ingin Anda menjadi konsultan. Tentu saja, jika Anda tertarik. Dapat dijadikan peluang. Begini. Saya memilikinya lagi. Peluang untuk menghasilkan uang. Harus pergi ke sana. Oke. Saya kebetulan punya waktu. Aku bisa menemanimu ke pesta ini. Terima kasih banyak. Ambil saja yang kamu perlukan. Lalu aku pergi juga. Oke. Ayo pergi bersama. Lagi pula itu bukan apa-apa. Tolong. Hei. Bukankah kita akan pergi ke pelelangan? Mengapa Anda datang ke kedai teh untuk minum teh? Kucing punya catwal. Anjing memiliki jalur anjing. Seperti kata pepatah. Untuk minum teh, minumlah teh Xiao Xiang. Untuk memuja gunung, sembahlah gunung Lizi. Yang disebut setiap garis lainnya seperti gunung. Oh. Saya tahu. Yang Li ini, bicara dan lakukan sesuatu, hampir kedap air. Dan ini bahasa gaul. Bahkan jika itu diriku sendiri, saya tidak berani menghabiskannya satu persatu. Yang Li sebenarnya mengerti, sangat teliti. Mungkinkah mataku juga terbuka hari ini? Haha.
Mereka bilang ada sesuatu di dalam teh. Rumah tanah Dongli. Ikuti jalan Avalokitesvara. Perlu bertanya pada jalan Tongzi. Aku tidak tahu kalau adikku adalah Calu. Atau Gua Nyintao? Namaku Yang Li. Halo. Apakah kalian bertiga punya stiker pintu? Oh. Ya. Bagus. Tanpa diduga, kedai teh yang kecil. Ada dunia berbeda di dalamnya. Tapi satu. Lelang kecil dan menengah. Ini sepertinya lelang pribadi. Biasanya seperti ini, barang lelang. Semuanya langka dan berkualitas tinggi. Terdengar, bahkan beberapa perunggu. Itu mungkin, tempat seperti ini muncul. Ayo cari tempat duduk dulu, menunggu pelelangan dimulai. Adik laki-laki. Tahukah Anda tentang lelang ini, aturan? Tidak tahu. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda secara singkat. Ya, kedai teh Xiao Xiang ini sudah lama. Setiap lelang dibagi menjadi 3 putaran. Ada total 10 lot di putaran pertama. Nilai dan kualitas setiap bagian tidak bisa diremehkan. Ada 7 lot di putaran kedua. 7 item ini letakkan semuanya di luar. Itu bisa dianggap sebagai harta karun toko di rumah teh Xiao Xiang. Sudah menjadi yang terbaik di dunia. Saya mendengar apa yang Anda maksud. Ada sesuatu yang lebih baik. Ya, itu benar. Putaran ketiga adalah yang terbaik. Hanya beberapa orang dapat berpartisipasi dalam lelang. Bos nama. Berapa harga yang ada di hatimu hari ini? Saya. Itu tergantung pada Anda. Selama saya bisa mengambil yang berkualitas tinggi, saya sangat puas. Berharap untuk berada dalam hal ini. Di lelang pribadi. Temukan kebocoran besar, hasilkan jutaan. Ya. Lalu kamu menganggapku terlalu tinggi. Lelang. Selalu orang dengan harga tertinggi yang mendapatkannya. Meski aku bisa melihat sedikit. Itu tidak sebanding dengan jumlah uang yang dimiliki orang lain. Jangan khawatir tentang ini. Dapatkan harga terbaik selanjutnya. Saya masih memilikinya. Hei, Yang Li. Katamu. Harga kualitas terbaik ini. Berapa kira-kira biayanya? Tidak tahu. Diperkirakan puluhan juta. Produk berkualitas tinggi berharga lebih dari 10.000 yuan, jika itu yang terbaik. Bukankah biayanya lebih dari 100 juta? Para tamu yang saya hormati, waktu yang baik telah tiba. Kedai teh Xiao Xiang sekarang ditutup. Lihatlah belnya. Jangan lewatkan kesempatan ini. Kenapa kamu belum memulainya? Ini adalah rumah lelang kuno dan modern. Mereka semua menggunakan suara gong sebagai isyaratnya. 1 suara untuk mulai memotret, 3 dering untuk memulai tembakan. Pepatah ini sudah ada sejak lama. Dan semua orang pada umumnya berpikir demikian. Suara gong ini adalah langkah penting dalam hidup. Adalah hal yang sangat berharga. Sesuatu untuk diperingati. Oh, ya. Saya bilang orang-orang beristri. Kenapa pagi sekali? Hanya menabuh gong dan genderang. Bos yang terhormat. Saya juru lelang hari ini. Dan tuan rumah. Saya percaya semua orang di sini sudah mengerti aturan rumah teh Xiao Xiang. Anda masing-masing menawar. Orang dengan harga tertinggilah yang mendapatkannya. Pukul gong 3 kali. Lelang berhasil. Mereka yang berhasil menawar saat itu. Anda dapat membayar biaya yang relevan di backend. Terima banyak. Haha. Hei, semuanya, duduk dan duduk. Siapa yang begitu agung? Orang ini adalah Tuan Ba. Di dunia antik. Saya khawatir tidak ada yang berani tidak memberi muka pada Tuan Ba. Oh. Tidak heran. Baye terkenal di dunia antik. Selalu keras. Selama dia muncul, harus menghasilkan yang terbaik. Ternyata orang ini. Itu adalah Tuan Xiaoba yang penuh teka-teki. Baye selalu menjadi penjual. Tembakannya harus yang terbaik. Dan dia selalu misterius. Tidak ada yang tahu dari mana barang-barangnya berasal. Hei. Bukankah Pak Ba penjualnya? Lalu di mejanya. Mengapa Anda memasangnya? Tanda tangan giok putih. Jangan meremehkan tangan ini. Ini khusus disesuaikan untuk Baye. Oh, seluruhnya terbuat dari batu giok putih. Bahan yang dipilih adalah giok putih lemak kambing terbaik. Biayanya saja mencapai jutaan. Jika kita berkata, jika mereka terkena panas. Ulurkan saja tanganmu. Dapat menentukan kepemilikan tanah tersebut. Jika Baye sendiri yang menginginkannya, barang akan dikirimkan langsung kepada Anda. Oh. Maksudku, ini pertunjukan yang besar. Tapi mengatakan, mengapa ini belum dimulai? Kalau begitu kita harus menunggu sampai Tuan Ba berbicara. Sekarang dia ada di sini. Aku masih harus memberimu wajah ini. Apa yang kamu tunggu? Tidakkah kamu melihat bahwa semua orang ada di sini? Karena Tuan Ba sudah cemas. Kalau begitu mari kita mulai. Ini adalah lot pertama hari ini. Ini adalah akhir dinasti Qing. Botol 1 telinga glasir merah 3 warna. Bagian bawahnya ditandatangani pada masa pemerintahan Kangxi dari dinasti Qing. Pastinya dalam botol monaural. Kerja bagus. Harga mulai 500.000.
Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 20.000. Orang dengan harga tertinggilah yang mendapatkannya. Ya, warna pasta kacang ini. Tapi itu sangat jarang. Tidak hanya biaya pembuatannya yang sangat mahal, dan siklusnya panjang. Proses produksinya juga sangat luar biasa. Hei, ya, Yang Li. Mengapa sepi sekali? Mengapa tidak ada yang menawar? Benda ini berkualitas rata-rata. Nanti akan ada yang lebih baik. Tentu saja tidak ada yang mengambil tindakan. Oh, kataku. Sampah seperti itu. Tidak perlu mengungkitnya, kan? Cukup di sana. Buang-buang waktu kita. Putaran pertama ini. Lewati dengan cepat. Saya takut. Saya khawatir putaran pertama ini akan terjadi. Langsung melompat. Apakah Anda kenal orang ini? Liu Zhengping, tuan muda dari keluarga Liu. Keluarga Liu selalu berkecimpung di dunia antik. Peran utama. Tuan Liu ini berbakat dan cerdas sejak kecil. Kemampuan mencicipi. Ini di luar imajinasi. Tidak terlalu terkenal. Semuanya, proses kita hari ini, mungkin dapat mengalami sedikit perubahan. Lot pertama kami akan tetap dalam lelang akhir. Hei, benar. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Jika kita berkata, ada sesuatu yang kamu sukai. Selama Liu Zhengping menyukainya, Anda tidak perlu memberitahu saya. Tentu saja saya juga tidak bisa memotret. Bahkan Anda tidak berani mengambil gambar. Kekuatan keluarga Liu di dunia antik. Mengapa begitu besar? Kemudian Liu Zhengping berada di rumah lelang. Bukankah tidak ada yang berani menawarnya? Ya. Oh. Selanjutnya, silakan keluarkan milik kami. Lot kedua. Tidak buruk. Adalah hal yang baik. Ah, penggemar Yuking Kunlun ini. Itu upeti dari negara Persia. Hal-hal Qianlong. Kipas tulang seluruhnya terbuat dari batu giok murni. Kipas angin juga terbuat dari kualitas terbaik. Terbuat dari sutra. Harga mulai 2 jutaan. Adik laki-laki, menurutmu ini? Penggemar Yuking Kunlun bagus. Ini sangat jarang. Penggemar batu giok dengan kualitas ini sangat jarang di dunia antik. Apa yang disebut hal langka itu berharga. Ambil kembali dan kumpulkan. Ini akan lebih dihargai di masa depan. 2 juta 2 juta. Aku dengar kamu selalu menyukainya. Benda elegan. Penggemar giok King Kunlun ini. Apakah kamu menyukainya? Semuanya sangat bagus. Saya suka memotret diri saya sendiri. Jangan khawatir, Tuan Liu akan mengeluarkan uang. Harga tetap. 5 juta. 5. Kipas ini. Saya menginginkannya. Terima kasih untuk semuanya. Saya Liu. Saya mengambil banyak ini hari ini. Juga untuk memenangkan senyuman dari seorang wanita cantik. Jika lelang berikutnya, semua orang tertarik. Saya, Liu, juga mundur selangkah. Oh. Ya. Mengapa Yuyu ada di sini? Mungkinkah itu dia dipaksa oleh Liu Zhengping? 6 juta. Anak ini gila. Beraninya kamu berbicara dengan Tuan Liu? Ambil kipas Jade King Kunlun ini. Dari mana dia berasal? Keluarga Tuan Muda Liu. Saya telah menjadi sombong sejak saya masih kecil. Anak ini berani melipat di depan umum. Wajah Tuan Liu. Saya khawatir akan ada drama nanti. Belum tentu. Berani menantang Tuan Liu? Mungkin orang ini. Identitas juga tidak biasa. Adik laki-laki, kamu. Anda juga menginginkan penggemar Yuking Kunlun ini. Itu benar. Kenapa dia ada di sini? Apakah Anda di sini untuk menilai harta karun? UPS, bodoh ini. Apakah kamu tidak tahu apa identitas Liu Zhengping? Dan mengambil sesuatu darinya. Tidak melihatnya. Cukup percaya diri. Saya ingin melihatnya. Diang Cheng ini. Siapa yang berani melawan keluarga Liu saya? Saya. Saya juga suka mengoleksi penggemar. Saya juga berharap Tuan Liu akan menunjukkan cintanya. Bersenandung. Saya ingin melihatnya. Ada apa dengan keluarga Liu? Kekuatan yang menantang. 10 juta. 10 juta. Kipas ini. Saya ingin membuat keputusan. Ini sangat menarik. Yang Li. Tuan Liu bukanlah dirimu yang sekarang. Bisa menyinggung. Jangan impulsif. Membuat marah keluarga Liu. Walaupun kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, Anda tidak bisa membiarkan keluarga Anda. Aku mengkhawatirkanmu tanpa alasan. Kipas ini. Nilai tertingginya hanya 8 juta. Menghabiskan uang terbuang percuma. Pergi dan curahkan amarahmu pada leluhur generasi kedua. Benar-benar tidak sepadan. Oke. Saya tidak akan menawar lagi. Saya berhenti. Sekarang aku nyatakan, penggemar Yuking Kunlun ini difoto oleh Guru Liu. Selanjutnya, tolong beri kami lot terakhir. Hei, Liu Zhengping ada di sini. Ini yang terakhir. Saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan bersama kami. Terserah manusia untuk merencanakan sesuatu, dan terserah pada Tuhan untuk mewujudkannya. Itu saja. Ini Liu Liwanjia. Segel kepala naga Huangzun. Harga mulai 12 jutaan. Segel kepala naga Liu Liwanjia Huangzun. Produk unggulan dari dinasti Song. Nilainya 500.000. 20 juta. Ah. Tuan yang menawar. 20 juta. Adik laki-laki. Ini tidak ada gunanya. Semuanya terbuat dari kaca. Beberapa orang. Saya tidak mengetahuinya meskipun mata saya terbuka. Semuanya di sini. Semuanya ahli. Jika ini benar-benar harta karun, mengapa giliranmu?
Semuanya. Jika demikian, tidak ada yang menawar. Bagian ini, barang. Itu milik yang ini. Semua milik adik laki-laki. Terima kasih atas cintamu. Jika tidak ada yang menawar. Lalu segel kepala naga ini. Saya mengambil fotonya. Sedikit lucu. Tamu terhormat ini. Selamat. Patung Wanjia yang berkaca-kaca ini. Segel kepala naga Huangzun. Itu milikmu. Adik laki-laki. Apakah Anda menganggapnya serius? Saya suka segel kepala naga ini. Ah. Saya tidak berani menipu guru 8. Segel kepala naga ini. Saya suka. Padahal biayanya 5 juta lebih. Saya pasti akan memotretnya juga. Oke. Segel kepala naga ini. Ayah. Berikan saja padamu. Wah, kirim. Tuan Ba sangat murah hati dengan tindakannya. Itu benar. Ini adalah sesuatu yang bernilai 20 juta. Itulah yang Baye berikan padaku. Dan, saya menjual kembali. Anda bisa mendapatkan 50 juta. Ini adalah peluang besar. Ah. Terima kasih Pak Ba. Datanglah ke tempat saya jika Anda merasa berguna di masa depan. Kebaikan Jepang. Saya menuliskannya. Bagus. Hei. Adik laki-laki. Dapat diapresiasi oleh Master Ba. Kenaikan meteorik. Dekat sekali. Tanpa diduga. Guru ke-8 ini mengambil tindakan. Sangat murah hati. Ribuan hal. Berikan saja. Nanti. Ada hubungan seperti Master Ba. Kita berada di dunia antik. Tapi meski kamu berdiri diam. Ya. Lelang telah berakhir. Ayo pergi. Ya. Orang ini. Sangat bagus. Punya waktu beberapa tahun lagi untuk tumbuh dewasa. Mungkin. Berada jauh di atasku. Baye. Di kalangan generasi muda. Tidak sedikit orang yang memiliki talenta luar biasa. Mengapa? Saya akan sangat menyukai anak laki-laki ini. Kadang-kadang. Lihatlah bakat seseorang. Jangan hanya melihat dengan matamu. Lewat sini, Anda cenderung terbatas. Tanpa mata. Lalu apa yang harus digunakan? Haha. Kamu terlalu berbakat. Kamu tidak akan mengerti. Saya sangat optimis tentang orang ini. Ya. Yang Li, penampilanmu malam ini benar-benar membuatku membuka mata. Tapi kemampuan Anda untuk mengidentifikasi harta karun memang sangat kuat. Nanti, pasti akan ada lebih banyak orang ingin memburumu. Bukankah seharusnya begitu? Lompatan pekerjaan, bersenandung. Bos, aku milikmu. Apakah Anda ingin saya berganti pekerjaan? Tetap saja jangan berharap. Tentu saja. Tidak mau. Kamu sangat cantik. Bagaimana aku tega meninggalkanmu? Itu bagus. Halo. Ya, bagus, saya tahu. Yang Li, ya, saya ingin. Tolong bantu saya. Sedang sibuk apa? Aku menginginkanmu. Mainkan pacarku. Ikut denganku, menghadiri pesta makan malam. Berpura-puralah menjadi pacarmu. Itu, jangan pergi membeli sesuatu sekarang. Tidak bisa dengan tangan kosong. Bukankah ini buruk? Tidak perlu, kamu hanya. Jadilah pacarku saja dan pergilah ke sana. Berperilaku baik. Saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Oke, saya pasti akan bekerja sama dengan Anda dengan baik. Ayo pergi. Puisi. Oh, saya melihat keluar. Cuacanya agak dingin. Instruksi khusus ke dapur. Aku membuatkanmu semangkuk sup jahe. Minumlah selagi panas. Kakak laki-laki. Suhu di luar hampir 20 derajat. Anda menyebutnya cuaca semakin dingin. Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah Tuan Luo. Keluarga saya berkecimpung dalam bisnis batu giok. Luo Xiao. Ini pacarku. Yang Li. Dia melakukan penilaian barang antik untuk batu giok. Ada juga beberapa penelitian. Kamu nanti mungkin akan ada peluang bekerja sama dengan Tuan Luo. Ah. Pastinya. Semua orang telah datang, lalu duduk. Kebetulan Shiwen dan aku, ada juga sesuatu yang ingin dikatakan. Tidak perlu. Saya datang hari ini. Aku di sini bukan untuk makan malam bersamamu. Saya datang hari ini, terutama ingin memberitahumu. Tidak mungkin antara aku dan kamu. Kamu juga melihatnya. Saya sudah punya pacar, jadi. Tolong nanti, jangan mencariku lagi. Saya sudah punya pacar, jadi di masa depan, jangan datang padaku lagi. Puisi. Bagaimana menurut Anda? Temukan anak laki-laki yang cantik. Saya ingin memiliki ketampanan. Untuk memiliki latar belakang keluarga. Dan, aku masih sangat berdedikasi padamu. Bagaimana saya bisa kalah dengan ini? Anak laki-laki cantik. Selain memiliki kulit yang bagus, dia. Bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan saya? Batu, antara aku dan kamu, tidak ada hubungan. Tidak pernah lagi. Apa yang terjadi? Jadi, jangan ganggu aku lagi. Puisi. Apa maksudmu? Kenapa kamu lebih memilih? Temukan anak laki-laki yang cantik juga tidak mau. Beri aku kesempatan. Saya suka. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Satu hal lagi. Apa yang terjadi? Ini adalah giok darah terbaik? Wah. Giok darah ini. Karya ini pasti berharga beberapa juta. Liontin giok. Imitasi. Bernilai $2.000.
Puisi. Aku hanya ingin kamu tahu. Selama yang kamu mau, beri aku kesempatan. Apa yang kamu inginkan? Hanya apa? Anda menertawakan Anda. Kenapa kamu tertawa? Untuk orang miskin sepertimu. Lupakan membeli batu giok. Di batu giok ini, bisakah Anda membeli talinya? Kami berdua. Tidak sama sekali. Orang dunia. Saya akan memberitahu Anda hari ini. Dunia berbeda. Batu. Siapa yang saya cari? Itu urusanku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Juga. Aku ingin memberitahumu. Tidak menginginkan apapun. Kita semua menerima begitu saja. Tidak di dunia ini. Semuanya. Semuanya bisa dibeli dengan uang. Tolong nanti. Berhenti menggangguku. Puisi. Ketulusanku. Tidak bisakah kamu melihat? Saya benar-benar tidak mengerti. Apa maksud saya? Tidak sebaik dia. Saya tidak punya uang. Tapi, jika Anda ingin memberikan kalung, saya pasti tidak akan mengirimkan produk palsu. Ini akan terlihat sangat tidak tulus. Apa maksudmu? Siapa yang memberitahumu? Ini palsu. Aku beritahu kamu. Saya meminta seseorang untuk menyesuaikan ini. Anda sebaiknya bersikap sopan. Aku memberimu wajah. Anda bilang itu disesuaikan oleh seseorang, tapi aku melihat batu giokmu. Mengapa tidak ada warna sama sekali? Bahkan di dalam, tidak sedikit kapas. Lihatlah batu giokmu. Itu batu giok yang direndam dalam warna. Barang B adalah barang B. Itu tidak akan pernah alami. Ini tidak mungkin. Ini. Puisi. Saya tidak tahu. Lewat sini. Aku berjanji akan melakukannya sebentar lagi. Aku akan membelikanmu yang asli. Ganti ke yang lebih mahal. Batu. Kamu tidak perlu menjanjikan apapun padaku. Apakah kalung ini asli atau palsu? Saya tidak peduli sama sekali. Saya hanya berharap Anda akan melakukannya. Jangan ganggu aku lagi. Ya. Semua karena kamu. Membuatku terlihat bodoh di depan umum. Puisi tidak cocok untukku. Bersama-sama. Kenapa kamu bilang itu palsu? Jika Anda tidak percaya, kamu bisa pergi kemana saja. Buatlah penilaian. Saya percaya. Kemanapun Anda pergi untuk mengidentifikasi. Hasil identifikasinya semua sama. Apa yang palsu itu palsu. Itu tidak akan pernah menjadi kenyataan. Sayang. Ini sudah larut. Ayo kembali dan istirahat. Oke. Yang Li, kan? Aku ingat kamu. Tunggu saja aku. Aku ingin kamu mengetahuinya. Apa yang akan terjadi jika kamu mencuri seorang wanita dariku? Yang Li, terima kasih hari ini. Jika tidak, saya sakit kepala. Dapat membantu atasan menyelesaikan masalah. Itu kehormatan saya. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu pulang dulu. Ikutlah denganku ke stasiun TV besok. Ya, pergi. Tadi malam, kamu juga tidak memberitahuku. Mengapa kita datang ke stasiun TV? Menghargai harta karun. Menghargai harta karun. Ya. Najian Bao, mengapa datang ke stasiun TV? Karena aku di sini untukmu. Mendaftar ke salah satu stasiun TV. Kompetisi penilaian harta karun. Terima kasih bos karena masih memikirkan saya. Namun, saya perlu permainan semacam ini. Hei, jangan terlalu sibuk menolak. Izinkan saya menganalisisnya untuk Anda terlebih dahulu. Dividen Anda dari Zhang Baoju tidak sampai akhir tahun. Tapi, perawatan pasca rumah sakit kakekmu, termasuk biaya menyewa pengasuh. Ini adalah biaya yang besar. Ya. Kompetisi penilaian harta karun ini. Hadiah pertama. Tidak hanya akan ada bonus 5 juta. Dan itu juga bisa dilakukan di lokasi. Pilih bayi secara acak. Saya percaya dengan bakat Anda. Saya yakin saya akan memenangkan hadiah pertama. Saat itu. Uang. Ini bukan lagi masalah yang sulit. Pertunjukan ini. Bagaimana jika ada rahasia yang teduh? Adapun hal-hal yang teduh. Kamu tidak perlu khawatir. Karena program ini diselenggarakan bersama oleh banyak pihak. Jadi tidak ada cerita teduh sama sekali. Hadiah pertama adalah 5 juta. Cukup menarik. Untuk menghasilkan lebih banyak uang, lalu pergi dan berpartisipasi. Dan saya memiliki mata ajaib. Hadiah pertama belum bisa diraih. Bagus, saya berjanji kepada Anda. Saya ikut serta dalam kompetisi. Ayo. Pergi. UPS. Program penilaian harta karun ini, semakin jauh Anda pergi, semakin banyak Anda kembali. Kucing dan anjing apa, semua orang bisa datang dan berkompetisi. Hehe, itu saja, bersenandung. Anda berbicara tentang diri Anda sendiri. Itu Amawago. Batu, mengapa kamu di sini? Aku beritahu kamu, saya di sini hari ini. Jangan pernah berpikir untuk dipromosikan. Gila saja, menunggu panggung. Saya akan memberitahu Anda di dunia ini. Apa itu ketidakkrataan? Oke, bagaimana dengan kompetisi kita kali ini? Juga diundang beberapa juri dari Asosiasi Barang Antik, Li Yang, Peng Tianyang. Mari kita bertepuk tangan. Selamat datang beberapa ahli. Apa aturan babak ini? Sangat sederhana. Kami datang dari berbagai penjuru kontestan. Pilih saja dari 10 barang antik ini. Pilih yang asli dan Anda menang. Mana yang membutuhkan waktu lebih sedikit? Anda berhasil memasuki babak berikutnya. Anak laki-laki, apakah kamu mendengarnya? Dibutuhkan waktu paling singkat untuk maju.
Mengatakan yang sejujurnya, kompetisi ini, itu pengaturan keluarga kami. Bonus dan keingintahuan di belakang. Aku bahkan tidak meremehkannya. Lewat sini. Kamu. Titik pengenalan. Beri aku Lin Xiwen. Aku mengangkat tanganku. Biarkan Anda maju. Benarkah? Untukmu. Bagi orang-orang yang berada di bawah. Saya tidak akan makan atau minum selama sisa hidup saya. Saya bisa mendapatkan 1 juta bahkan jika saya mati. Pernahkah Anda memikirkannya? Saya ingin mendapatkan tempat pertama. Anda tidak perlu mengangkat tangan. Saya tidak tahu siapa yang memberi Anda keberanian. Apakah menurut Anda para kontestan? Mereka semua makan makanan kering. Asosiasi barang antik. Begitu banyak juri yang datang. Yang mana yang tidak memiliki bagian bawahnya? Beberapa murid langsung. Hanya karena Anda masih ingin mendapat tempat pertama. Kontestan kami. Sudah di atas panggung. Kompetisi. Sekarang secara resmi dimulai. Mari kita tunggu dan lihat. Yang Li. Ayolah, tetap tenang. Saya percaya. Anda pasti bisa mendapatkan tempat pertama. Ya, apakah dia di sini untuk berkompetisi juga? Kenapa kamu terlihat seperti ini? Tidak tahu bagaimana harus bertindak. Bodoh dan bodoh. Moderator, saya sudah membaca semuanya. Selesai membacanya begitu cepat. Bagaimana ini mungkin? Orang ini, mungkin dia di sini hanya untuk menimbulkan masalah. Di atas panggung, semuanya tiruan. Hanya butuh 10 detik untuk menyelesaikan membacanya. Ini terlalu sulit dipercaya. Dia hanya membacanya sekali. Tidak menyentuh apapun. Apakah saya membacanya dengan benar? Hakim. Salah, itu pasti sensasional. Dipinjam khusus untuk program ini. Beri diri Anda eksposur. Jangan kaget, semuanya. Orang ini berbicara omong kosong. Coba saya lihat. Dia takut ditampar mukanya nanti. Sekarang, buatlah kesimpulan saja. Menunggu untuk pensiun, kataku. Di panggung ini, semuanya tiruan. Batuk. Ada pemain di panggung kami. Hanya butuh 10 detik. Identifikasi telah selesai. Semua bayi. Biarkan hakim kita datang dan lihatlah apakah jawabannya benar. Ditinjau oleh juri kami. Jawaban pemain ini, semuanya benar. Yang Li, bagus sekali. Saya yakin Anda bisa mendapatkan tempat pertama. Lalu bolehkah saya bertanya tentang babak selanjutnya dan ada keyakinan seperti itu? Apakah identifikasi dapat diselesaikan dengan cepat? Saya di sini, orang yang menempati posisi pertama, menantikan penampilan luar biasa Anda. Yang Li, saya pasti akan memenangkan Anda pada putaran ini. Babak terakhir, kami di sini untuk berpartisipasi dalam pertunjukan, menghargai harta karun dengan bayi mereka sendiri. Siapa yang mengidentifikasi jumlahnya? Semakin banyak semakin cepat. Siapa pemenang akhirnya? Mari kita bertraktir. Penilai harta karun pertama. Nona Liki naik ke panggung. Lihat apa yang dia bawa. Kejutan seperti apa? Nona Liki. Dia bukan milikku. Teman sekelas kampus? Saya selalu meremehkan saya sebelumnya. Tunggu. Saya tidak ingin mengidentifikasinya lagi. Nona Liki. Ini bagus. Mengapa Anda tidak ingin diidentifikasi? Saya datang ke kompetisi Anda. Itu karena aku percaya padamu. Tingkat kompetisi. Tapi jika semua kompetisi Anda, anak-anak muda seperti itu, lalu aku meragukannya. Profesionalisme Anda. Jadi saya tidak akan mengidentifikasinya. Kamu bertanya, profesionalisme kompetisi. Anda bahkan belum mencobanya. Bagaimana Anda mendapatkannya? Kesimpulan ini. Aku hanya tidak percaya padamu. Jika Anda pikir saya masih muda, lalu keluarkan semuanya. Level berapa aku? Anda akan tahu hanya dengan melihatnya. Nona Li, Anda benar sekali. Dia adalah salah satunya. Bajingan yang tidak masuk akal. Lewat sini. Jika kamu bisa mempercayaiku, Anda dapat membiarkan saya mengidentifikasinya. Jika tidak, kami juga memiliki seorang spesialis di keluarga kami. Bergerak dalam industri penilaian harta karun. Bisa membiarkan mereka. Tunjukkan padamu. Tidak perlu. Maaf. Saya tidak percaya kemampuan Anda. Aku melihatmu, bukannya aku tidak mau. Beri aku penilaian. Tapi jangan berani. Jika itu aku, di depan banyak orang. Diidentifikasi, mencegah Anda turun dari panggung. Betapa memalukannya hal itu. Bagus. Aku akan membiarkanmu sekarang. Beri aku penilaian. Jika ya, tidak dapat mengidentifikasi. Aku tidak peduli denganmu. Kelompok program apa? Harus beri saya penjelasan. Botol porselen ini, untukku, sangat berharga. Jika ya, tidak dapat mengidentifikasi, Anda memintanya. Jika ya, gosip danau, ambigu. Itu wajar, menganggap Anda sebagai orang yang gagal. Nona Li, Anda benar sekali. Dia adalah suka bicara omong kosong. Saya menasihati Anda, keluar sekarang. Program provinsi disiarkan. Memalukan. Tutup mulutmu. Nona Li, saya punya. Identifikasi sudah selesai. Ini adalah satu benda-benda dari masa Republik Tiongkok. Tidak ada fitur. Untukmu. Mungkin lebih berharga. Tapi, dari segi harga, semakin biasa saja. Saya mengatakan yang sebenarnya. Vas porselen ini, benar-benar mustahil. Itu dari Republik Tiongkok. Nona Li, kamu tidak mau. Tunggu sampai saya selesai berbicara. Apalagi yang ingin kamu katakan?
Yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah penampilan ini memang dari Republik Tiongkok. Tapi ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Ini adalah satu sangat jarang proses membalik chip. Tersembunyi di dalamnya. Benda-benda dari dinasti Ming. Apakah saya benar? Bagaimana proses flip chipnya? Aku ada di dalam buku. Melihatnya, katakan ya, mengambil benda berharga. Imitasi, benda biasa. Gunakan ini untuk bersembunyi. Jadi itu saja. Lalu bagaimana dia melakukannya? Keluar. Apa yang kamu katakan? Apa maksudnya? Hahaha. Maaf. Tidak. Kamu terlalu pandai pamer. UPS, saya hari ini benar-benar membuka mata. Serius, aku sangat ingin memberikannya padamu. Berikan penghargaan, berpura-pura menjadi juara. Hahaha. Potong, ketidaktahuan. Nona Lee, untuk membuat semua orang perasaan lebih intuitif. Kasar. Ah, dia. Ini gila. Lihat, saya benar, bukan orang ini. Saya hanya tidak tahu cara mengidentifikasi harta karun. Dia sengaja membuat masalah. Keamanan membawa orang ini pergi. Salah. Botol porselen ini, itu botol naga. Itu benar. Ini adalah satu periode Wanli. Diberikan oleh Ming Shenzong. Botol bermotif naga milik Zhu Changsun. Saya tidak mengharapkan hal itu dalam hidup saya. Untuk bisa tampil di acara permainan. Melihat penilaian yang luar biasa. Itu benar. Saya baru saja mulai memikirkan itu. Dia di sini hanya untuk menimbulkan masalah. Tanpa diduga. Ini adalah guru yang tinggal di Minhui. Luar biasa. Yang Li. Kamu luar biasa. Aku benar-benar melihatmu dengan benar. Ada dua kulit di bagian atas dan bawah mulut manusia. Apapun yang Anda katakan adalah apa adanya. Lalu jelaskan padaku. Mengapa? Botol dinasti Ming. Ada cangkang Republik Tiongkok di luarnya. Botol bermotif naga ini menyebar hingga Republik Tiongkok. Beruntung telah tiba di tangan Panglima Perang Yan Xishan. Dia khawatir tentang botolnya. Terlalu berharga dan seseorang akan melewatkannya. Tapi saya sangat menyukainya. Jadi dia ada di luar. Ditutupi dengan cangkang Republik Tiongkok. Bagaimana kamu tahu? Bersenandung. Anda memang benar. Karena prasangka saya sebelumnya. Maaf padamu. Tidak apa-apa. Sudah waktunya bagi saya untuk mundur. Mari kita bertraktir. Penilai harta karun di stasiun nomor 1 naik ke atas panggung. Jika saya membaca dengan benar. Kotak ini seharusnya. Benda-benda dari akhir dinasti Qing. Lihat. Tutup kotak persegi dicat dengan pemandangan alam. Rendering emas. Desain seperti ini, di akhir dinasti Qing, sangat populer. Moderator. Saya sudah menyelesaikan identifikasinya. Kotak ini, Cat Vermilion seluruhnya. Mungkin tidak, benda-benda dari dinasti Qing akhir. Sebaliknya, benda-benda dari periode Wanli dinasti Ming terpelihara dengan sangat baik. Jika Anda mengumpulkannya dengan baik, akan ada banyak ruang untuk apresiasi. Omong kosong, objek ini, saya yakin saya tidak akan salah. Itu pasti dari akhir dinasti Qing. Apakah aku berbicara omong kosong? Hasilnya akan keluar nanti. Anda bisa mengetahuinya secara sekilas. Sekarang aku nyatakan, pemenang kompetisi ini adalah Yang Li. Yang Li yang hebat. Saya tidak percaya, Anda benar-benar memenangkan tempat pertama. Yang Li. Tunggu saja aku. Bersenandung. Selanjutnya, silakan undang juri kami. Penghargaan untuk Yang Li. Selamat, Tuan Yang, memenangkan kejuaraan. Oh. Selamat-selamat. Bagus, terima kasih. Tak terduga, Anda benar-benar memenangkan tempat pertama. Batu, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu mencoba melakukan sesuatu padaku? Apa yang ingin saya lakukan? Yang Li, beraninya kamu mencuri wanitaku? Aku akan membiarkanmu hari ini menjadi orang yang tidak berguna. Memberitahu Anda, wanita saya, seluruh hidupmu. Jangan pernah berpikir untuk terlibat. Kalian berempat, persetan denganku. Batu, apa yang ingin kamu lakukan? Jika Yang Li hari ini menerima sedikit kerusakan, aku tidak bisa mengampunimu. Hahaha. Lin Xiwen, beraninya kamu mendukung dia? Lalu aku ingin menghancurkannya lebih jauh lagi. Lalu, aku akan membiarkanmu tidur lagi. Oke. Karena kamu sangat ingin dipukuli, maka aku akan mewujudkannya untukmu. Yang Li, hati-hati, tidak apa-apa, lihat aku pukulan. Pukul mereka sampai mati. Anda benar-benar dapat mengadakan pertunjukan. Mereka 4 preman. Saya dari kelompok tentara bayaran Yang Cheng. Keempat orang kuat itu diundang. Apa yang terjadi? Saya menghabiskan banyak uang untuk ini. Pembunuh yang diundang. Kamu. Mereka semua dipukuli sampai mati olehmu. Apa yang akan kamu lakukan? Aku beritahu kamu. Saya, tuan muda dari keluarga Luo Diancheng. Jika kamu berani menyentuhku, keluarga Luo tidak bisa membiarkanmu. Benarkah? Kakiku.
Yang Li. Keluarga Luo mungkin lebih sulit. Tapi jika aku baru saja dirusak olehmu. Tidak apa-apa, tidak bisa mati. Hanya. Bagus, itu, ayo pergi. Memenangkan kejuaraan penilaian harta karun hari ini. Bagus, ayo pergi. Informasi. Halo. Bagus. Saya tahu. Apa yang salah? Saya ingin mengundang Anda. Jadilah pacarku yang sebenarnya hari ini. Saya ingin mengundang Anda. Jadilah pacarku yang sebenarnya hari ini. Temani aku ke pesta. Saya tahu persyaratan ini. Ini sungguh tidak masuk akal. Jika terjadi sesuatu padamu, sibuk saja dulu. Aku berangkat dulu, Angstrom. Lalu bagaimana? Jadilah pacarmu. Apa yang harus dipersiapkan? Kamu. Ya. Saya berjanji kepada Anda. Terima kasih, Yang Li. Mengapa kamu begitu bersemangat? Pesta malam ini. Apakah Anda ingin melihat sesuatu? Ya. Ayo pergi. Bagus. Siapa dia? Itu. Bisakah Anda memperkenalkan saya padanya? Wang Yuan. Yang Li. Puisi. Setelah meninggalkanku, visi Anda ini semakin buruk. Ada sesuatu. Saya masih harus berterima kasih. Jika bukan karena kamu melepaskannya, saya belum pernah menemukan puisi. Apakah ada hal lain? Kamu benar-benar orang yang lembut tapi tangguh. Saya ingin. Gigimu, itu pasti bagus. Anda tidak perlu khawatir lagi. Saya tidak tahu dari mana asalmu melompat keluar dari celah bebatuan. Kamu tahu. Apakah ada konsekuensi jika menyinggung perasaan saya? Apa konsekuensinya? Anda tidak benar-benar berpikir demikian. Tak terkalahkan. Langit dan bumi, saya satu-satunya. Anda menderita penyakit sekunder. Kamu. Wang Xiao. Pesta akan segera dimulai. Sekelompok orang yang tidak tahu dari mana asalnya. Udi. Tidak ada gunanya mengambil tindakan terhadap mereka. Buka batu kasar hari ini. Aku tidak peduli denganmu. Jika Anda punya nyali, datang saja dan cobalah. Anak laki-laki, jika Anda berani datang dan bermain, aku tidak bisa membunuhmu. Ini pasti akan membuat Anda berdiri di depan puisi, kehilangan muka. Siapa yang tidak tahu tentang suamiku? Pengetahuan dan kemampuan. Hanya dia. Juga cocok. Bicaralah saja jika Anda berbicara. Bisakah kamu tidak membawanya? Sangat seksi. Siapa yang menjijikan? Kamu. Wang Xiao. Orang kampung ini, dia memanggilku centil. Sangat bagus. Saya ingin menunjukkannya kepada Anda. Bagaimana Anda membodohi diri sendiri? Yang Li. Baru saja. Terima kasih. Tidak apa-apa. Siapa yang meneleponmu? Dia pacarku sekarang. Ayo pergi. Pesta akan segera dimulai. Ayo masuk dan lihat. Ya. Bersenandung. Semuanya. Pada hari ini, peluang untuk menemukan berlian kasar. Saya memberikannya kepada semua orang. Mari tambahkan sedikit keberuntungan. Apa maksudmu? Masing-masing dari kita mengambil batu yang kasar. Siapa yang lebih berharga? Siapapun yang menang. Jika seseorang kalah. Abaikan batu ini. Berapa nilainya? Harganya 2 kali lipat. Membelinya. Apakah kamu berani? Saya menyarankan Anda untuk tidak bersikap impulsif. Saat itu, saya menderita kerugian. Tapi jangan turun dari meja. Saya Tuan Wang. Belum takut pada apapun. Jika Anda takut, katakan saja. Saya khawatir Anda akan kalah. Berhentilah berpura-pura. Apakah kamu berani? Apa yang salah dengan ini? Bersenandung. Yang Li. Mengapa kamu tidak memilih? Jangan terburu-buru. Biarkan dia memilih dulu. Bagaimanapun, dia adalah mantan pacarmu. Wajah ini, masih harus memberikannya padanya. Tertawa. Aku akan membuatmu menangis nanti. Saya pikir kamu bisa. Kapan senjatanya akan digelembungkan? Hahaha. Hanya pecahan batu yang kamu pilih. Anda dapat melihatnya dengan mata Anda. Tidak bisa menjadi hijau. Saya pikir, seberapa mampukah Anda? Ternyata, itu hanya sensasional. Barang. Itu saja. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Udi. Beranikah kamu bersaing dengan suamiku dalam taruhan batu? Melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Apakah kamu benar-benar berpikir saya akan kalah? Saya pikir kamu bisa. Kapan itu akan dipasang? Ayolah. Mulai. Ini keluar. Itu benar. Pisau itu berwarna hijau. Saya ingin Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri. Perbedaan antara kamu dan aku, seberapa besarnya? Bersenandung. Potong juga bagian ini.
Semuanya berwarna hijau, seperti yang diharapkan dari Tuan Wang. Kemampuan ini luar biasa. Yang Li. Tidak apa-apa. Saya tahu. Anda mencoba membantu saya melampiaskan kemarahan saya. Tapi, tidak peduli apa hasilnya. Aku akan menanggung semuanya bersamamu. Jangan khawatir. Siapa yang kalah dan siapa yang menang? Belum tentu. Saya juga memotong yang saya pilih. Bukankah kamu hebat? Mengapa Anda ingin dia memotongnya? Tidak bisakah kamu memotongnya sendiri? Oke. Lebih baik aku melakukannya sendiri. Lupakan saja. Lihat, kamu adalah orang yang brengsek. Sebaiknya aku melakukannya. Bersenandung. Di manakah saya mendapatkan kepercayaan diri yang menurut Anda miliki? Hanya penglihatanmu. Anda cukup layak untuk bersaing dengan saya dalam taruhan batu. Buat potongan lagi. Warnanya hijau. Lihat. Warna batunya. Sangat dalam. Bersenandung. Pergi saja, hanya omong kosong belaka. Warna yang dalam. Itu karena ada sesuatu di dalamnya. Satu pisau lagi. Apakah kamu benar-benar berpikir ini adalah Bing Nuozong? Ini. Bagaimana mungkin? Ini sebenarnya spesies es krim terbaik. Hari ini benar-benar membuat kita benar-benar membuka mata. Bagaimana kabarnya? Tuan Wang. Kamu curang. Menurutku, kamulah yang selingkuh? Kamu tidak akan berpikir. Saya benar-benar tidak tahu. Kamu di atas batu ini, menggerakkan tangan dan kaki. Anda tinggal memotongnya. Dua batu kasar ini. Ada garis singgung di atasnya. Jika Anda menebak dengan benar, batu ini, kamu. Tuan Wang, kamu kalah. Menurut taruhan kami, saya baru saja menghentikannya. Batu kasar itu. Ini bernilai banyak uang. Setidaknya 20.000. Menurut taruhan, kamu harus memberikannya padaku. 40 juta? Mungkin. Begitu banyak orang yang menonton. Anda, tuan muda tertua dari keluarga Wang. Anda tidak akan gagal membayar hutang Anda, bukan? Kamu. Bersenandung. Saya tidak akan gagal membayar hutang saya. Hanya 40.000. Uang kecil ini. Saya Tuan Wang. Anda masih bisa mendapatkannya. Kalau begitu saya sangat ingin berterima kasih kepada Tuan Wang. Dengan cara ini kita menikah dengan modal. Saat itu, ingatlah untuk datang untuk pesta pernikahan. Yang Li. Tanpa diduga, Anda tidak hanya menghargai harta karun. Kemampuan luar biasa. Di atas batu yang kasar. Sangat berbakat juga. Saya memutuskan, seluruh hidupku, hanya menikah denganmu.